Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup, berdiri sendiri, zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha mengerjakan apapun yang dia inginkan, dan dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dialah zat yang esa, tidak berada dan tidak diperanakan, dan memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Dia yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, manusia yang terbaik, pemimpin, para rasul dan juga anak Adam pada hari kiamat. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau, maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia selalu mengatakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW. Melanjutkan bahasan kitab kita, Mahkota Pengantin, dan semoga Allah berkahi waktunya. Sekarang lanjutan di halaman 17, mencintai istri menopang ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu berbicara masalah cinta, cinta ini pasti akan muncul setelah ada interaksi, dan tidak ada cinta tanpa interaksi. Interaksi ini dalam arti kata bisa secara langsung dengan orangnya, atau mungkin interaksi dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang diucapkan sehingga kita bisa mencintai orang tersebut. Interaksi bisa saya katakan tadi terjadi dengan bertemu langsung atau tidak. Seperti misalnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai beliau tidak harus melihatnya secara fisik, tapi interaksi kita dengan perkataan, perbuatan, ya, dengan tuntunan beliau, maka kita mengerjakan apa yang beliau suka dan perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula dengan masalah cinta ini, dia bisa muncul dengan dua faktor. Yang pertama karena ya interaksi secara fisik, secara langsung, lihat, ketemu, ngobrol, dan yang kedua adalah dari perkataan dan perbuatan yang menjadi panutan sehingga membuat kita mencintainya. Tentu yang sedang kita bahas kalau dalam masalah rumah tangga adalah mencintai yang pertama, bagaimana memunculkan cinta kepada pasangan hidup kita dengan interaksi. Jadi memang di awal pernikahan, karena dalam Islam ada konsep ta'aruf. Kita tidak boleh pacaran, jalan berduaan, khalwat, ya, mengumbar syahwat kita dengan pegangan, ciuman dan seterusnya. Ini haram dalam agama. Yang boleh hanya setelah menikah. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang masalah efek orang berzina dan efek orang yang menikah. Dua istilah dalam agama kita, yang satu dilarang, yang satu diperintahkan. Bagaimana orang kalau berzina, keduanya pasti dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Dan pada saat si perempuan hamil, keduanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, anak yang lahir tidak jelas statusnya, anak haram. Nggak ada penisbatan nama, tidak ada warisan, dan tidak boleh jadi wali kalau anaknya perempuan. Kalau menikah, dimulai dengan kegembiraan, ketenangan jiwa, kemudian akan diakhiri dengan ya, kenikmatan. Dalam ilmu medis pun diketahui kalau biologis dilakukan dengan cara tenang, jiwanya nyaman, tentram, maka akan maksimal, kualitas spermanya akan bagus, sel telurnya juga akan bagus dibandingkan dengan orang yang penuh dengan stres, ketakutan, nanti ketahuan dan seterusnya. Ini beda. Maka ini juga berpengaruh pada kualitas anak nantinya, kualitas anak, gitu kan. Jadi orang nikah dengan ketenangan, ketentraman, gitu kan. Sementara juga kalau istrinya hamil, dia nggak malu, malah sebaliknya namanya harum, keluarganya juga senang, namanya harum di masyarakat, anak yang lahir jelas statusnya. Jadi di sini kita sudah bedakan antara masalah haram dan halal. Kita mencintai Bapak Ibu sekalian dalam Islam setelah interaksi yang halal. Ini penting digarisbawahi. Tidak ada kata cinta sebelum interaksi yang halal. Karena banyak orang mengatakan saya sebelum menikah dengan dia, kayak konsep kita di Indonesia, saya mesti cinta dulu. Makanya harus jalan dulu sama-sama, harus ciuman dulu, harus pegangan dulu, harus ungkapin kata-kata sayang dulu baru menikah. Ini pemahaman yang salah. Interaksi sebelum akad nikah haram. Interaksi setelah akad nikah memunculkan cinta setelah nikah malah sunnah dan berpahala. Makanya subjudul kita adalah mencintai istri menopang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu makna ini adalah sebaliknya, mencintai juga suami adalah menopang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di sini mencintai pasangan, Bapak Ibu sekalian, hukumnya wajib, bukan pilihan. Kita kalau sudah akad nikah, cintain. Bagaimana caranya? Interaksi. Interaksi itu dengan cara melihat secara fisik, ngobrol, pengabdian, pengorbanan yang kita berikan. Maka akan muncul rasa cinta nantinya, gitu kan? Beda cinta dengan sayang. Kalau sayang bisa umum. Sayang itu misal bisa saja kita lampiaskan sayang pada makanan. Makanan misalnya ada, masih bagus, terus dibuang. Sayang ya dibuang, muncul rasa prihatin dan kasihan. Itu namanya sayang.
Tapi kalau cinta berbeda, itu akan diikuti dengan pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar. Jadi dia siap berkorban apapun demi untuk pasangannya. Nah, di dalam Islam kita harus paham, mencintai pasangan bagian dari hal kewajiban dalam rumah tangga. Memang kita mencintai mereka. Lampiaskan semuanya. Jangan tergoda dengan was-was syaitan yang hampir semua rumah tangga digoda dengan standar. Misal, jangan kamu terlalu cintai pasanganmu, karena nanti kalau berpisah bagaimana? Kalau mati bagaimana? Nanti kamu sakit hati dan seterusnya. Ini was-was syaitan, nggak ada. Tepatnya, tempatnya, tepat dan tempatnya melampiaskan cinta, kasih sayang, kebutuhan biologis, bermesraan setelah nikah. Silahkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sudah masyhur, yang sudah sering kita ulangi, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Ya, kata para sahabat, ya Rasul, sahabat langsung faham. Ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, kami datang menggauli istri kami, dapat kenikmatan, kami juga dapat pahala yang besar. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa yang besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau orang letakkan pada yang halal. Ingat, setiap orang yang berumah tangga, Bapak Ibu sekalian, akan dibuat oleh syaitan jenuh. Kita harus melawannya. Melakukan biologi suami istri adalah perintah agama. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu selalu menghidupkan suasana biologis dan kemesraan di rumah tangganya yang luar biasa. Di antaranya kalau bulan Ramadan, beliau habis buka puasa dengan beberapa butir kurma dan segelas air, beliau sholat berjamaah di Masjid Maghrib bersama Nabi SAW, pulang ke rumahnya langsung berhubungan biologis dengan istrinya. Dihidupkan suasana itu. Dan tentu ada hal-hal yang harus dijaga. Nabi SAW sering menjaga bau mulutnya. Rasulullah SAW sangat peka. Tidak pernah membiarkan ada bau sedikit pun dari mulutnya, beliau selalu bersiwak. Bangun tidur, mau tidur, habis uduk, mau sholat, setelah sholat, mau masuk rumah. Kalau kita sekarang menggunakan siwak, mouthwash, makan permen, itu penting sekali. Sehingga pada saat interaksi dengan pasangan kita, jangan pernah ada celah bau yang tidak enak. Gitu kan? Saya pada saat pulang ke rumah, mungkin dari keluar seperti ini, kalau istri saya ingin mendekat, saya bahasakan, dan itu bukan aib. Jangan dekat dengan saya akan mandi, saya akan ganti pakaian saya. Dia bilang tidak apa-apa kak, saya bilang nggak bisa. Saya tidak mau membiarkan ada sedikit, ada bau celah yang bisa pasangan saya merasa traumatis. Nggak boleh. Harus dijaga, karena sunnah Nabi begitu. Maka kita kumur-kumur, cuci badan. Berapa menit sih mandi itu? 5 menit, 10 menit selesai. Gitu kan? Ganti pakaian yang nyaman, kita juga akan nyaman berinteraksi dengan pasangan kita. Karena kalau sudah duduk suami istri, jarang orang tidak melakukan hubungan biologis. Karena akan ada interaksi, ciuman, pegangan, dan semua ini adalah hal yang biasa. Wajar itu terjadi. Bau mulut, bau badan. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau. Sampai saking banyaknya itu biasa netes minyak wangi itu dari rambut Nabi SAW, dan juga beliau meletakkan wangi-wangian serbuk yang wangi dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau. Semua disuruh istrinya letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Kita tahu dalam Islam ada disuruh cukur bulu kemaluan, disuruh cukur bulu ketiak. Ini semua tempat-tempat yang lembab, yang berbahaya. Tidak boleh membiarkannya. Bau ketiak sering muncul walaupun kita pakai roll on yang bagus. Kalau bulu ketiak banyak terserap keringat di situ, dan itu akan menyebabkan hal yang tidak nyaman. Bulu kemaluan akan menyebabkan ya bau-bau yang tidak sedap atau tertinggalnya sisa sperma atau yang lainnya yang malah bisa mengganggu ibadah. Semua dijaga dalam agama Islam. Giginya dijaga, bau badannya dijaga, bulu di badan dianjurkan untuk dipotong, di ketiak, di kemaluan. Bahkan laki-laki disunnahkan mencukur kumisnya, sehingga memang tidak mengganggu pasangan. Dan seringkali orang kalau sakit flu dan segalanya tertampung, namanya bulu, maka akan tertampung sesuatu yang bisa diserap olehnya. Ini semua hal-hal yang mendasar dijadikan. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang rapi, pakaian yang disuka oleh pasangan kita, ini semua adalah hal-hal yang dianjurkan. Dari interaksi seperti ini, kosakata yang diucapkan dengan santun, tatapan mata yang sayu, persiapan diri dengan mandi, dengan wangi sebelum interaksi dengan pasangan, akan menopang datangnya cinta. Itu akan muncul nanti, akan muncul. Dan ingat, tepis semua pernyataan syaitan yang mengatakan, jangan kau cintai pasanganmu sekarang, berlebihan nanti kamu sakit hati, nanti kamu begini. Insya Allah, kalau yang kita cari pasangan yang soleh dan soleha, tidak ada perlu dikhawatirkan. Ingat juga satu hal Bapak Ibu sekalian, menikah dalam Islam adalah ibadah. Dan ibadah sifatnya abadi. Perhatikan, ya, menikah adalah ibadah, dan ibadah sifatnya abadi. Sekali kita sholat sampai mati kita sholat. Sekali kita puasa sampai mati kita puasa. Sekali kita menikah sampai di surga tuh sama pasangan. Jangan pernah menikah dimulai dengan was-was syaitan, taruh cadangan sekian persen kalau saya cerai sama pasangan saya. Ini nggak boleh ada nih. Jangan menikah untuk cerai, nggak boleh. Karena cerai adalah perbuatan halal yang paling Allah benci dan merupakan target utama syaitan untuk memisahkan suami istri. Ini penting untuk menopang gitu kan.
Tutup semua pintu-pintu yang merusak kita di luar sana. Seperti pandangan mata. Ya. Ini mata yang sering jelalatan sembarangan melihat harus dikontrol. Nggak boleh nggak. Gitu kan? Jadi ini harus dikontrol. Walaupun kita mengatakan, oh tidak, cuma sebentar, oh cuma sekilas. Nggak. Harus dijaga. Orang yang bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram, ya, yang Allah haramkan, maka akan membuat dia lebih menikmati pasangannya. Hikmah kata ulama, wanita menggunakan tutup aurat yang rapat, termasuk masalah menggunakan ini kalau ada yang pakai cadar di antara akhwat kita, disebutkan oleh para ulama hikmahnya adalah akan membuat pasangannya tidak akan jenuh. Di luar dilihat tertutup, pada saat di rumah terbuka dan semuanya dengan wangi, dengan bersih, dengan rapi, itu semua akan memopang rasa cinta yang luar biasa dalam rumah tangga kita, gitu kan? Ini hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui. Ini yang bersifat fisikal, pemandangan. Yang bersifat pengorbanan, yang lain misal, kalau memang kita selama itu masih urusan dunia dan halal, masih bisa nikmatin. Nikmatin di sini misalnya kalau mau keluar sama-sama, luangkan waktu untuk bersama-sama, karena masalah. Kenapa orang-orang yang melakukan hal yang haram bisa berpacaran malam minggu, kenapa suami istri nggak bisa? Maksudnya suami istri bisa meluangkan waktu, makan bersama, berdua, duduk berdua, ngobrol berdua, hadir di pengajian, anak-anak mungkin bisa di waktu tertentu dititipkan kepada orang tua. Kemudian diluangkan waktu untuk berdua. Bersama berdua adalah satu hal yang penting dalam agama. Maksudnya dalam masalah rumah tangga untuk menopang rasa cinta itu muncul, gitu kan? Karena cinta ini kalau sudah muncul, apalagi pada tempat yang benar, pasangan suami istri, maka akan terasa kenikmatan luar biasa dalam rumah tangga kita, gitu kan? Dan ada tadi hal-hal indikasi yang saya bilang harus dijauhi yang bisa merusaknya, seperti was-was syaitan, godaan untuk menaruh cadangan, jangan terlalu mencintai pasangan. Nanti kalau cerai, nanti kalau begini, itu semua was-was syaitan yang harus dilawan. Kata beliau di sini penulis buku, mencintai istri atau suami tentunya menopang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, mencintai istri dan sahaya wanita. Sahaya sudah saya jelaskan adalah wanita yang boleh dinikahi tapi dari harta rampasan perang. Dari harta rampasan perang. Jadi kalau kaum muslimin menang melawan orang-orang kafir, lalu ada wanita-wanita yang ditawan dalam tawanan, itu namanya sahaya perang. Atau sahaya wanita yang dimilikinya dapat menopang terlaksananya apa yang disyariatkan Allah kepadanya, yaitu memelihara kesucian diri dan keluarganya, sehingga dirinya tidak menginginkan wanita lain yang diharamkan. Demikian pula memelihara kesucian wanita sehingga dirinya tidak menginginkan laki-laki lain. Bagaimana mereka hanya melampiaskan pada pasangan yang halal. Setiap kali rasa cinta di antara suami istri, ya, setiap kali rasa cinta di antara suami istri lebih sempurna dan lebih kuat, maka apa yang dituju tersebut lebih sempurna, sebagaimana Allah berfirman, setiap kali cinta itu makin lengkap, makin sempurna, maka makin tercapai target dari rumah tangga. Saling berkorban, ya, saling menaungi, saling melindungi dan seterusnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf 189, Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, ya, wa khalaqa minha zawjaha, ya, yaskunu ilaiha. Dialah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan daripadanya diciptakanlah istrinya dan dia merasa senang kepadanya. Ini kata-kata senang adalah bagaimana seseorang itu merasa tenang. Dan juga surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan dia adalah dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri, pasangan dari sama-sama manusia, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan maksimal mencintai, berkorban, menyayangi pasangan kita, ya, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah di antara kalian rasa sayang, rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang maru berfikir. Dan dalam As-Sahih, ya, disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi SAW, beliau pernah ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, ya, yang terkenal. Karena itu Masruq, salah satu ulama tabi'in, mengatakan, jika menuturkan dari Aisyah radhiyallahu anha, telah menuturkan kepadaku As-Siddiqah binti As-Siddiq, kecintaan Rasulullah SAW dibebaskan dari tuduhan dari atas 7 langit. Jadi Masruq ini salah satu ulama tabi'in. Dia kalau meriwayatkan hadis dari Aisyah, dia mengatakan Aisyah, ya, As-Siddiqah, wanita yang paling terpercaya, binti Siddiq, anaknya As-Siddiq, Abu Bakar. Lalu dia tambahkan dalam periwayatan hadis kecintaan Rasulullah SAW, karena Rasulullah mencintai Aisyah radhiyallahu anha, yang dibebaskan dari tuduhan, karena pernah Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh Abdullah bin Abi Salul, salah satu pimpinan munafikin, dengan
Kemudian Allah bebaskan dari tuduhan tersebut dari atas 7 langit, ya, atau dari atas langit ke-7. Di sini berarti pelajaran kita ambil bahwasanya Nabi SAW disebutkan mencintai istri beliau, mencintai istri beliau. Gitu. Sahih juga dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan untukku dari dunia ini kecintaan kepada wanita dan yang baik-baik, ya. Sebenarnya at-tib itu bukan makna baik-baik. Kalau yang pegang bukunya di halaman 18, hadis yang saya bacakan ini terjemahan at-tib bukan yang baik-baik, tetapi minyak wangi, wangi-wangian. Nabi SAW paling gemar dengan wangi-wangian. Beliau mengatakan boleh seseorang mencintai wanita istrinya, kemudian wangi-wangian yang dia gunakan, serta Allah menjadikan hiburanku pada sholat. Hadis ini juga sudah disebutkan sebelumnya, dikeluarkan oleh para ulama hadis. Beliau mengatakan bukan suatu yang tercela bila seorang laki-laki mencintai istrinya, kecuali bila hal itu melalaikannya dari mencintai apa yang lebih bermanfaat baginya, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi boleh orang mencintai istri bisa mencintai, tapi nggak boleh melebihi mencintai Allah dan Rasulnya. Misal, waktu sholat ditahan, udah nggak usah sholat dulu, sama aku aja, ini nggak boleh. Allah dan Rasulnya perintahkan sholat, harus mendahului sholat. Bahkan kalau perlu saling topang, kalau kita sayang sama pasangan kita, bangunin. Ingat sabda Nabi SAW, ya, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia bangunkan istrinya. Jadi kalau dia cinta, dia bangunkan istrinya. Ya, kalau istrinya nolak untuk bangun sholat bersama, dia percikin air di wajahnya. Bangun. Romantis dalam Islam adalah dilakukan pada saat beribadah berdua. Jadi juga perlu satu hal di sini Bapak Ibu sekalian, jangan kita terpengaruh dengan film-film nih. Film banyak menggambarkan bagaimana keromantisan orang non-muslim. Bahkan masuk dalam romantis adalah bercumbuan di depan umum, di pantai, di gunung, di jalanan. Ini bukan romantis ini. Sama sekali. Romantis dari mana pasangan kita dilihat oleh orang lain? Ini salah pemahamannya. Romantis itu justru orang berduaan, di ranjang, memang di kamar, di tempat yang tertutup. Dan mereka bebas melakukan apa saja. Gitu kan? Maka ini pemahaman yang salah, ini harus diluruskan. Gitu kan? Waktu saya baru menikah, Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman, istri saya kadang-kadang mengatakan, bagaimana kalau kita kesini? Bagaimana kalau kita kesini? Yang umum kadang-kadang tercipta di benak dia sebelum menikah ternyata, romantis itu kalau duduk berdua di pantai. Romantis itu kalau duduk berdua makan di rumah makan ada lilinnya. Karena itu ditangkap dari film-film, rupanya ditonton sebelumnya gitu kan. Sebelum nikah dengan saya dia belum paham gitu kan. Terus saya coba mengubah image saya, mengatakan, kalau seandainya saya mengucapkan kata cinta dan sayang kepada kamu di sebuah restoran dan dilihat oleh orang lain, saya melihat itu bukan keromantisan. Kalau romantis adalah saya mengucapkan itu bersama kamu di kamar ini. Kalau butuh makan, makan berdua. Mau suap-suapan nggak masalah, tapi gak ada orang lain yang lihat. Antara kamu dengan saya dan Allah Subhanahu wa taala. Itu keromantisan. Romantis salah kalau dipamerin ke orang lain. Makanya banyak orang yang salah paham dengan poin ini. Mereka menganggap romantis kalau jalan di pinggir jalan kegandengan tangan dan peluk-pelukan. Pemahaman yang salah ini. Nabi SAW tidak pernah jalan bergandengan dengan istrinya. Itu bukan berarti tidak romantis. Bahkan istri Nabi SAW sering jalan di belakang Nabi SAW. Nabi di sebelahnya pas. Gitu kan? Tapi di belakang. Bukan tidak boleh gandengan ya. Tapi kalau dianggap gandengan adalah sesuatu yang romantis, ini pemahaman yang salah. Kecuali bergandengan dengan ya di tempat-tempat yang memang tidak terlihat. Ini perlu dipahami semua. Jadi peka bagaimana membedakan antara yang halal dan yang tidak halal, gitu kan? Orang menganggap romantis kalau duduk di pantai. Orang kalau ngeluangin waktu di pantai, kemudian sama tadi orang lihat, dianggap mereka bercumbuan di pantai adalah romantis. Orang-orang lihat, oh bangga. Ini semua pemahaman yang salah. Ini karena persepsi direkam dari film-film. Dan sudah saya bilang teman-teman sekalian, tidak boleh membangun rumah tangga dalam Islam dengan menonton film-film non-muslim. Tidak boleh melakukan biologis dengan nonton film porno. Haram dalam Islam. Itu merusak sebenarnya potensi yang ada pada diri Anda pribadi. Kita semua punya potensi untuk melakukan biologis, bercumbuan dengan pasangan kita tanpa tontonan. Kata para ulama, orang ciuman, orang sentuhan badan, orang meletakkan kemaluan di kemaluan itu sebuah fitrah yang Allah berikan. Seperti kita tahu memasukkan makan di mulut. Seperti kita tahu kalau mata fungsinya melihat, telinga mendengar, lidah merasa. Semua kita bisa tahu. Tidak ada tontonan khusus. Bayangkan kalau orang tonton film tidak benar, apa yang terjadi kira-kira? Pertama, mendukung perzinahan. Kedua, melihat aurat orang lain. Gitu. Ketiga, pasangan kita, ini yang bahaya sekali efek secara kejiwaan, akan melihat orang yang lebih baik daripada kita. Film itu lebih baik. Suaminya dikalahkan oleh laki-laki itu, secara kekar tubuhnya, warna kulitnya, gantengnya. Istrinya dikalahkan oleh perempuan tersebut, karena poster tubuhnya, warna kulitnya, kecantikan paras wajahnya.
Yang terjadi akhirnya pada saat biologis menutup mata membayangkan yang ada di film. Dan ini hukumnya haram, nggak boleh. Kan itu. Membayangkan juga ya itu akan membuat kita tidak akan menikmati pasangan. Pasangan kita sudah setengah mati berusaha memuaskan kita, akhirnya kita tidak menikmatinya kecuali dengan membayangkan orang lain. Ini penyakit teman-teman sekalian. Kalau ada pada Anda, obatin. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada saat berhubungan biologis sama pasangan kalau itu terlintas. Dan buka mata kita, nikmatin pasangan itu. Itu yang Allah halalkan. Ini hal-hal peka begini saya sampaikan supaya memang terungkap ya cara untuk beromantisan dalam Islam. Cara untuk mencintai pasangan, ada caranya, gitu kan? Dikatakan bukan hal yang tercela bagi seorang laki-laki mencintai istrinya kecuali bila hal tersebut melalaikannya dari mencintai apa yang lebih bermanfaat baginya, itu mencintai Allah dan Rasulnya, atau menyaingi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sampai saya bilang sama istri saya, romantis yang benar adalah kalau malam saya bangunin kamu sholat malam, kita sholat tahajud bersamaan. Itu keromantisan, gitu kan? Boleh berzikir sambil baring di paha pasangan. Nabi SAW seringkali baring di paha Aisyah. Itu dalam riwayat dikatakan, boleh saja. Itu keromantisan. Nasihatin dia baik-baik dengan menatap wajahnya, menatap matanya. Itu halal semua dalam agama Islam. Itu keromantisan. Dan ini bagaimana bisa dipertemukan antara ini dengan orang dianggap berduaan di pantai dan orang-orang lain melihatnya. Gak bisa ketemu. Kalau kita hanya mau menikmati pantai, pergi jalan, melihat, mungkin. Tapi dengan bercumbuan di depan umum, ini haram dalam agama. Gitu kan? Ini harus difahami. Sebab setiap kecintaan yang menyaingi kecintaan Allah dan Rasulnya, di mana kecintaan tersebut melemahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini tercela. Nggak boleh. Nah, itu. Jadi kalau kita cinta, dukung pasangan. Ibu-ibu, dukung suaminya kalau mau azan. Ini azan ya, mungkin habis azan, habis sholat, insya Allah kita berhubungan, kita ngobrol, kita makan. Itu tidak aib membahasakannya, gitu kan. Saya tunggu setelah sholat, dan seterusnya. Itu bukan bahasa-bahasa yang baik, santun, gitu kan. Dan boleh dalam agama Islam. Banyak orang subhanallah sama istrinya sama suaminya malu ungkapin kebutuhan-kebutuhan hatinya, ucap kata-kata yang baik, kata-kata cinta, tapi dia nggak malu kalau ungkapin sama teman-temannya. Nggak malu kalau cerita hal-hal yang buruk biologis sama teman-temannya, apalagi sama pacar haram, gitu kan, dan pasangannya tidak mau. Akhirnya hilang keromantisan. Lampiaskan sama mereka, ini tempatnya. Ungkapkan, tatap matanya, lihat, ya, sentuh dia, ungkapan apa, beleh rambutnya, itu halal semua dalam Islam. Nah, ini bukan aib untuk diungkapkan karena memang ini diperintahkan dalam agama kita. Dan pada saat mau ibadah, dukung dia. Jangan larang, gitu kan? Jangan larang. Ada banyak suami subhanallah larang istrinya pakai jilbab karena ingin berbangga di depan orang kalau istrinya dibilang cantik. Ini pemahaman dari mana ini? Istrinya dinikmatin oleh orang lain dianggap itu sebuah prestasi. Subhanallah. Salah ini. Anda sudah dikasih sama Allah, nikmatin sendiri. Kenapa harus dibagi-bagi sama orang? Nggak boleh memang dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengeluarkan istilah dayuth. Ya. Dayuth adalah laki-laki yang membiarkan istrinya dinikmatin oleh laki-laki lain. Nggak boleh, haram ini. Biar cuma melihat, biar cuma ngobrol. Kecuali darurat, hal darurat itu pun ada sesuatu yang darurat. Ada orang yang minta tolong, tunjukkan jalan, ngobrol. Kita memang ada di situ mungkin. Atau kita mengambil alih. Alangkah santunnya juga suami istri menjaga perasaan satu sama yang lain. Kalau seandainya ada yang ngobrol, ibu-ibu ditanya sama seorang laki-laki, ada suaminya, maaf itu ada suami saya, silahkan ngobrol sama dia. Ada seorang yang konsultasi, nanya, silakan ini, ada orang. Alihkan, gitu kan? Seperti itulah lebih aman. Gitu. Rasulullah SAW menyukai minuman dingin, lagi manis, menyukai manisan dan madu, serta menyukai menunggangi kuda. Pakaian yang beliau sukai adalah kemeja. Ya. Di sini kemeja dibahasakan zaman dulu itu karena ada kancing. Jadi semua yang berkancing Nabi SAW gemar, gitu kan? Beliau juga menyukai daba, ya. Daba ini belalang yang digoreng, gitu kan. Kalau kita sekarang mungkin macam-macam kata ulama ini masuk dalam istilah ini apa saja yang digoreng kering, biasanya udang, cumi, itu semua adalah makanan-makanan yang dibolehkan. Daba itu belalang, tapi umumnya zaman dulu dibakar. Mereka tidak menggorengnya tapi membakarnya. Namun kecintaan ini tidak menyamai kecintaan kepada Allah. Semua pakaian, hubungan dengan istri sama suami ini tidak mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan terkadang hati dan keinginan terhimpun untuk hanya mencintai Allah. Ini adalah kecintaan bersifat alamiah yang mengiringi niat pelakunya dengan melakukan apa yang disukainya. Jadi ada sebuah hadis yang mulia kata Nabi SAW. Kalau seorang hamba dicintai oleh Allah karena dia berusaha mendekatkan diri dengan Allah, Allah akan menyuruh Jibril mencintainya dan menyuruh seluruh malaikat di langit mencintainya dan akan menanamkan rasa cinta di hati seluruh masyarakat, seluruh manusia di dunia, seluruh makhluk di dunia, termasuk hewan-hewan segala. Dan kalau Allah membenci seorang hamba, Allah menyuruh Jibril membencinya dan menyuruh malaikat semua membencinya dan ditanamkan kebencian baginya di muka bumi.
Jadi kita yang penting adalah mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berhubungan dengan cinta Allah cari itu, kejar itu. Jangan berhubungan dengan masalah urusan dunia. Kecintaan dunia ini kecil. Semua kalau dibawa ridha Allah Subhanahu wa taala kita terima, ya. Jika ia meniatkannya agar kuat melaksanakan perintah Allah dan melakukan ketaatan padanya, maka ini adalah qurbah atau ibadah. Jika ia melakukan hal itu secara naluriah dan sekedar kecenderungan saja, maka ia tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan siksa, kendati pun ia luput mendapatkan derajat yang didapatkan oleh orang yang melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda sekali ya, orang mencintai istri karena perintah Allah, orang mencintai suami karena perintah Allah, karena Allah menyuruh saya mencintai orang ini, pahala, ibadah, dengan orang hanya karena umum saja, karena masalah fisik, masalah ini, masalah itu. Dan nanti akan berbeda dari sisi hasil. Orang yang mencintai karena Allah, satu waktu pasangannya cacat, satu waktu pasangannya bangkrut, satu waktu pasangannya sakit, satu waktu berubah karena faktor umur. Tidak akan berubah, dia nggak akan berubah, tetap aja sama. Udah, karena dia cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, tahu kalau ini pasangannya, Allah sudah kasih, gitu kan? Dia akan mencintai dan berkorban untuk apapun. Dan setiap pasangannya melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, dia akan mendukungnya karena cinta Allah di atas segalanya. Dia akan meninggalkan pasangannya pada saat pasangannya justru melanggar hukum Allah. Cinta yang lain tidak bisa. Pasangannya selingkuh misalnya, berbuat dosa, maksiat, mabuk, kedukun, macam-macam. Dinasihatin tidak mau dengar. Baik. Pada saat dia mencintainya secara duniawi, sulit dia meninggalkannya. Ada orang sampai sakit hati, ada yang bunuh diri, ditinggalkan oleh pacarnya atau pasangannya. Ini karena cintanya bukan karena Allah. Orang kalau cinta karena Allah, dia bisa mengontrol. Dia akan terus melampiaskan segala macam yang dia boleh halal bagi pasangannya selama itu benar, dan dia akan bisa meninggalkan pasangannya kalau melanggar hukum Allah SWT. Tidak ada berat bagi dia. Tidak ada masalahnya. Para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mencintai istri anaknya, tapi ada yang tidak mau ikut. Abdurrahman bin Auf, istri anaknya nggak mau ikut. Dia tinggalin sama dia. Dia bukan berarti karena istri anaknya tidak mau ikut, sudah hidup sama-sama istri dan anaknya. Tiap hari sama-sama Abdurrahman mencintai mereka. Tapi ditinggalkan, karena harus hijrah ke Madinah. Nggak bisa. Berangkat dengan baju di badan, semua hartanya diambil. Perhatikan bagaimana mereka bisa ya meninggalkan semua itu karena unsur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus difahamin bagaimana kita melakukan asas kita adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cintai pasangan karena Allah ada pahalanya, kalau kita cintai dia hanya karena masalah duniawi maka tidak ada pahalanya. Baik, kita sekarang masuk ke subbab lain adalah istri-istri Nabi SAW. Alangkah baiknya kalau seseorang Muslim mengetahui siapa saja pasangan hidup Nabi SAW. Ya. Di sini disebutkan istri-istri Nabi. Ada baiknya di sini kita menyebutkan istri-istri Nabi SAW. Yang pertama adalah istri pertama beliau Khadijah binti Khuwailid al-Qurashi. Ya. Al-Qurashi. Di sini ditulis Al-Qarshiyah, maksudnya Al-Qurashiyah ya. Al-Asadiyah radhiyallahu anha. Beliau menikahinya sebelum menjadi nabi pada saat umur 25 tahun dan pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun. Beliau tidak menikah dengan selain Khadijah hingga meninggalnya Khadijah. Semua anak Nabi SAW berasal darinya kecuali Ibrahim. Khadijah lah yang telah membela kenabiannya, berjuang bersamanya dan mengorbankan diri dan hartanya. Allah bersama Jibril mengirimkan salam kepadanya. Ini adalah keistimewaan yang tidak pernah diperoleh wanita selainnya. Ia meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Di sini ada beberapa poin. Khadijah adalah istri pertama Nabi SAW dan dia janda yang dinikahi oleh Nabi SAW. Dan ini berarti tidak aib menikah dengan janda. Nggak ada aibnya dalam Islam. Kalau emang wanita itu baik, nggak ada masalah. Nggak ada urusannya sama sekali. Perintah agama, kalau disuruh pilih antara janda dan gadis, mendahulukan gadis. Perintah agama. Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, waktu Abdurrahman punya opsi antara janda sama gadis. Terus dia pilih janda. Lalu kata Nabi SAW, dua-duanya baik, gitu kan? Dia pilih janda. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Maka dia akan bisa memulai hidup baru denganmu. Karena tidak punya pengalaman sebelumnya. Tapi kalau ada janda yang kita ingin nikahi dan ternyata memang dia orangnya baik, tidak ada opsi, artinya tidak ada gadis yang timpal imannya dengan dia, maka tidak bukan aib. Nabi SAW menikahi Khadijah dan Khadijah jauh lebih tua dari beliau. Di sini bedanya jauh sekali, 15 tahun. 25 tahun Nabi SAW dan Khadijah 40 tahun. Itu pelajaran pertama dari Khadijah. Yang kedua, beliau Nabi SAW pada saat itu menikah belum ada perintah agama. Belum ada perintah agama. Dan di awal-awal Islam belum ada perintah poligami dalam Islam awalnya.
Maka Nabi SAW tidak menikah kecuali dengan Khadijah. Karena belum ada perintah poligami. Makanya kita lihat nanti akan datang perintah poligami setelah Khadijah meninggal. Maka Nabi SAW lalu melakukan perintah tersebut. Berarti sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak muslimah yang salah faham. Nabi SAW menikah sama Khadijah buktinya tidak poligami sampai Khadijah mati. Itu di awal Islam. Ini di awal Islam. Dan kalau anda mengaku beriman pada Allah dan saya bilang tadi asas pertama cinta kepada Allah berbeda. Wanita yang cinta kepada Allah tahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Kalaupun kita belum bisa melakukan, maka itu kita pribadi yang harus lebih belajar. Dan jangan pernah salahkan orang yang sudah melakukannya. Orang yang sudah rajin sholat malam, kita belum sholat malam. Jangan kita mengatakan, kok bisa dia sholat malam? Ya nggak usah sholat malam, lebih enak tidur. Loh, orang sudah melakukan kesempurnaan agamanya. Harus kita malah memberikan acungkan jempol buat dia. Ini enggak, orang poligami malah diaib-aibkan. Ini nggak boleh, diolok-olok, hukum Allah. Kita bisa biar mendatangkan 1 juta argumentasi, tetap ini perintah Allah, nggak bisa dibantah. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bagaimana orang melakukannya dengan adab dan ilmu. Tidak sembarangan, gitu kan? Nanti akan ada bahasan di buku kita khusus masalah poligami, akan kita bahas panjang lebar tentang masalah itu, bagaimana adab-adabnya, apa kira-kira tujuan-tujuan syariatnya. Kita pelajari baru kita renungin, gitu kan? Tapi jangan mulai dengan penolakan hanya karena kita belum punya ilmunya, nggak boleh. Ya. Kita tolak haji dan umrah sudah deh, saya nggak mau pergi karena ramai di sana. Dia nggak terus kemudian salahin orang-orang yang pergi, gimana cara? Orang jutaan yang pergi ke sana kok, nggak ada masalah mereka, gitu kan? Nggak ada masalah. Maka harus difahamin masalah ini. Ini juga pelajaran kedua dari poin yang penting, kadang-kadang kecil tapi butuh penjelasan. Nabi SAW tidak menikah dengan selain Khadijah hingga meninggal karena di awal Islam belum ada perintah poligami. Yang ketiga, semua anak Nabi SAW darinya. Nabi punya anak berapa? 7. Ya, 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Tapi 6 orang dari Khadijah. 1 dari Maria Kipti. Maria Kipti nanti akan kita sebutkan, ini ada wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk Nabi SAW. Maka beliau mendapatkan anak Ibrahim dari sana. Tapi dari Khadijah, dari umur 40 tahun pun menikah, Masya Allah, Allah masih kasih anak 6 orang. Gitu kan? Yang pertama dari laki-laki itu Abdullah, dan yang kedua Qasim, yang pertama, yang kedua Abdullah. Makanya julukan beliau Abul Qasim. Abul Qasim. Kemudian 4 perempuan, ya, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatimah. Ini semua dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini pelajaran ibu-ibu sekalian, hati-hati dengan waswas syaitan. Perempuan itu makin sering melahirkan, makin sehat. Ini banyak orang tidak faham. Dan ini ada, saya angkat di YouTube, ada ceramah saya masalah manajemen rumah tangga Islami. Panjang lebar saya sebutkan makna hadis Nabi SAW. Wanita ahli surga ada 4, di antaranya wanita yang banyak melahirkan. Ternyata di sini Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama hikmahnya, kenapa membuat wanita melahirkan? Susah, 9 bulan, hamil, harus begini, letih, melahirkan, merasakan ada sedikit sakit. Tapi Allah hubungkan dengan apa? Pahalanya sama dengan pahala jihad. Kalau dia meninggal pada saat melahirkan, termasuk dalam masa nifas, mati syahid. Setiap anak yang lahir wajib berbakti dengannya, gitu kan? Dan ternyata subhanallah, di rahim wanita itu butuh peremajaan. Yang paling sederhana haid setiap bulan. Kalau dalam pandangan beberapa ilmu medis mengatakan itu adalah sel telur yang tidak terbubuhi, gitu kan? Tidak terbenihkan, maka otomatis keluar darah haid. Itu secara medis pandangannya. Tapi kalau secara syar'i tidak seperti itu. Darah haid itu bukan, tidak ada hubungannya, tidak spontanitas berhubungan langsung sama sel telur, karena sel telur itu lebih halus daripada debu. Bagaimana dia bisa mendatangkan darah sampai seminggu, gitu kan? Itu adalah proses alami di mana Allah akan meremajakan rahim seorang wanita. Dan puncak peremajaan itu untuk kesehatannya nifas. Darah yang keluar setelah melahirkan. Ini puncaknya. Makanya kita temukan wanita yang sering melahirkan. Coba Bapak Ibu renungi orang-orang dulu. Nenek-nenek kita anaknya 10, 12. Sehat. Luar biasa. Beda dengan sekarang misalnya orang punya 2 anak, 1 anak. Apalagi kalau dia memang sengaja haramkan dirinya. Ada wanita subhanallah diharamkan, ditutup kandungannya. Nggak mau lagi hamil. Ini karena persepsi yang salah. Ini salah teman-teman sekalian. Kalau ajal datang akan datang. Mau lahirkan atau tidak, gitu kan? Tidak ada hubungannya. Bahkan ada wanita, banyak wanita yang saya ketahui beritanya, bahkan sudah divonis oleh dokter berbahaya kalau hamil, dia hamil sehat melahirkan, nggak ada masalah bagi dia. Hukum Allah lain kalau sudah berlaku dengan manusia, gitu kan? Ini bukan berarti kita melanggar kalau sudah tidak boleh oleh dokter. Sebaiknya kita ambil cadangan memang. Tetapi kalau sampai terjadi, karena ulama mengatakan haram menggugurkan kandungan kalau sudah ada ruhnya, 4 bulan, udah nggak boleh. Di bawah itu masih dipertimbangkan kalau seandainya memang ada hal yang berbahaya bagi si ibu. Kalau nggak boleh, dibiarin. Dan banyak orang akhirnya melahirkan dengan normal. Ini penting untuk diketahui. Khadijah radhiyallahu anha, ini sudah umur 40 tahun masih hamil. Kalau kita ambil hukum dalam agama kita per 2 tahun masa menyusui, berarti kali ya 6 anak itu 12 tahun kan.
Iya. Hah? 6 anak, setiap anak 2 tahun berarti 12 tahun kan? Betul nggak? Baik, 12 tahun. Berarti Khadijah itu sampai umurnya 52 tahun itu masih ada anak. Gitu kan? Dan subhanallah, ibu-ibu ada mertua, saya lihat sendiri mertua kakak saya di Surabaya, umurnya meninggal itu sekitar umur 90 tahun sekian. Subhanallah, baru berapa tahun meninggal, anaknya dia sendiri melahirkan 16 anak. 16 anak ini laki-laki dan perempuan, dan subhanallah sampai dia mau meninggal, anak-anaknya sampai sudah tua. Anaknya ada yang punya cucu, dia sudah punya cicit. Itu setiap hari gonta-ganti datang ke rumahnya, bawain makanan, perhatikan dia, tidak pernah kesunyian. Dari anak-anaknya yang belasan orang ini bolak-balik datang. Waktu di rumah sakit perhatiannya besar, luar biasa. Dan berapa banyak pahala dari 16 anak yang mendoakan dia. Kenapa harus terpengaruh dengan waswas syaitan, godaan orang-orang non-muslim, nanti kalau banyak anak pusing. Itu nanti kalau banyak anak seperti program KB, banyak anak, nanti akhirnya jadi banyak pengangguran. Belum lahir anak sudah dianggap jadi pengangguran. Gimana caranya pemikirannya itu? Nanti akan macet. Cina itu sampai hampir berapa miliar masyarakatnya, nggak ada masalah. Malah makin banyak SDM, makin banyak potensi. Kenapa kita harus berpikir negatifnya, bisa berpikir positifnya kan? Dan ulama bukan mengharamkan program KB ya, tapi kalau orang mengatakan 2 anak cukup, ikutin itu haram. Tapi kalau dia membatasi keturunan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, itu boleh dalam Islam, selama bahan-bahannya halal. Tapi ini harus difahamin, kita dalam syariat Islam ada hukum sendiri. Nggak boleh kita salah dalam melangkah hal-hal yang seperti ini ya. Ini pelajaran lain diambil dari Khadijah. Melahirkan ibu-ibu sekalian adalah kesehatan. Itu permajaan rahim. Dan subhanallah mertua ya, kakak saya ini sampai umur 90 tahun pandangan matanya masih terang. Jalan Masya Allah masih kuat. Sampai kakak saya cerita umurnya 60 tahun masih haid. Gitu kan. Dia menopause malah terlambat. Gitu kan. Karena suburnya. Subhanallah. Setiap kali hamil ceritanya selalu gembira. Setiap kali hamil tidak pernah bersedih. Alhamdulillah Allah kasih lagi anak. Dan Allah lahirkan anak-anak dari dia semuanya patuh. Subhanallah, nggak ada anaknya yang membangkang sama dia. Dan semua anaknya menjadi manusia yang baik. Jadi pengusaha-pengusaha, sarjana, baik, Masya Allah, baik semuanya gitu. Jadi ini cuma termasuk dari belajar dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian berjuang, ya, membela Nabi SAW dan berjuang bersamanya. Ini diambil juga dari hadis tentang cemburunya Aisyah. Nanti akan kita jelaskan masalah bagaimana kecemburuan dalam Islam ini. Bapak Ibu sekalian, dalam rumah tangga hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Tidak boleh cemburu pada hal yang bukan pelanggaran agama. Ini perlu. Ada ibu-ibu cemburu sama anaknya. Bapak-bapak cemburu sama anaknya. Begitu pulang rumah istrinya lagi sibuk sama anaknya. Kamu ini kalau anak diurus, kalau saya tidak diurus. Loh ini anakmu. Gimana caranya cemburu dengan anak? Nggak nyambung pakai akal sehat. Gimana caranya? Nanti kalau anak sudah tidur silahkan waktu buat Anda. Karena itu anak menjadi aset amal jariah buat kita. Ada ibu-ibu juga begitu. Begitu pulang anak-anaknya lagi main sama suaminya. Oh kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya enggak. Loh ini anak. Gimana sih? Ini bukan cemburu pada tempatnya nih. Ada orang cemburu pada orang tuanya. Mertuanya. Ini bukan tempat cemburu. Ibu-ibu harus tahu suaminya wajib bakti sama orang tuanya. Nggak bisa dihapus tuh status orang tua. Ibu-ibu juga, suami harus tahu ibu-ibu ini punya orang tua. Walaupun dia nomor 1 orang tuanya ada. Masa diputus? Silaturahim haram ini. Nggak boleh. Dia juga punya orang tua, nggak bisa kita hapus statusnya. Kita kalau nikah sama seseorang, Bapak Ibu sekalian, kita juga menikah dengan keluarganya, tanda kutip ya. Dia punya kakak, dia punya adik, dia punya paman, dia punya orang tua. Terus kita mau hapus pada saat kita meninggal, mau di-cut? Nggak mungkin. Gimana caranya? Ngertilah. Ada keluarganya datang, senyum. Ini mertuanya datang cemberut. Mertuanya begitu telepon mau datang, buat jadwal keluar kota. Kenapa, akhi dan ukhti? Kenapa? Sambut mereka, rahim. Rahim, gitu kan? Ada waktu lowong kita baru keluar sama-sama. Ini enggak. Saya pernah temukan ada orang suami sampai menceraikan istrinya gara-gara setiap kali ada keluarga suaminya datang pasti ditolak sama dia. Padahal tidak buat apa-apa nih, cuma mampir ke Jakarta lagi liburan, mau mampir di rumah. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman pada Allah hari akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Tamu kerabat itu. Dalam riwayatnya dikatakan, kata Nabi SAW, tamu itu kalau datang membawa rahmat, rezeki, dan kalau pergi membawa dosa, menghapuskan dosa pemilik rumahnya. Kenapa kita nggak suka dengan tamu? Istri saya subhanallah datang keluarganya semua di rumah, nggak enak sama saya nggak enak. Saya nggak ada keberatan, silahkan datang, terbuka rumah. Nggak ada masalah buat saya, malah berkah rumah itu. Kenapa? Kita mau eksklusif, gitu kan? Dan tidak mungkin kita mengkat keluarga kita dari kerabatnya. Jadi saya ingin sampaikan di sini masalah kecemburuan Bapak Ibu sekalian harus pada pelanggaran agama saja. Selain pelanggaran agama tidak boleh cemburu, nggak boleh, buang jauh-jauh tuh. Pasangan kita buat haram tegur dia, cemburu di situ. Tapi pasangan kita buat perintah agama, suami bakti sama ibunya, kenapa mau cemburu? Gitu kan? Istri memperhatikan saudaranya, ya, saudarinya diberikan bantuan, kenapa harus cemburu? Nggak usah,
Saling adil, berbagi, diskusikan, bicara baik-baik. Ini harus difahami. Jadi Khadijah radhiyallahu anha pernah ada sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah ini. Dan ini kecemburuan perlu nanti akan saya jelaskan, ada beberapa riwayat hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang cemburunya Aisyah, tapi perlu digarisbawahi. Cemburu Aisyah radhiyallahu anha yang salah Nabi tegur dan tidak boleh jadi hukum. Yang jadi hukum apa? Teguran Nabi SAW. Ini penting. Teguran Nabi SAW. Di antaranya hadis yang sahih. Pernah Nabi SAW lagi duduk bersama Aisyah di siang hari. Kemudian terdengarlah salam. Ada orang memberikan salam wanita. 2 orang. Waktu Nabi SAW dengar suara tersebut, tiba-tiba Nabi loncat dengan semangat membuka pintu. Kayaknya suara ini gak asing. Lalu Nabi SAW buka, ya, ternyata ada 2 wanita masuk. Lalu kata Nabi SAW pada Aisyah, Aisyah, hormatin tamu kita, layanin. Aisyah pun melayanin 2 tamu tersebut. Tapi adab dalam Islam, kita tidak perlu terlalu banyak bertanya pada tamu kenapa tujuannya datang, apa kenapa kesini. Ini nggak ada. Kalau mereka ceritakan. Kalau enggak ya sudahlah. Berarti dia cuma mau datang, kenalan, cukup. Dalam Islam adabnya begitu, gitu kan? Ada makanan apa, hidangkan. Nggak usah kita mengatakan mau makan apa. Ada makanan apa, keluarin, gitu kan? Keluarin udah. Itu namanya ikram, penghormatan. Yang ada di kulkas, yang ada di sini keluarkan nih, silakan dipilih kalau mau makan apa. Itu adabnya begitu memang dalam Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau ada tamu tidak pernah bertanya mau makan apa, tujuannya apa, langsung disilahkan, diberikan makanan semuanya, makan semua. Kalau dia tidak sampaikan hajatnya berarti cuma datang mau kenalan, udah. Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak bertanya siapa orang ini. Nabi suruh hormatin, dihormatin sama dia. Udah. Kamu dari mana? Asal dari mana? Mau kemana? Tujuannya apa datang ke sini? Ada perempuan curiga mau mungkin ganggu suaminya. Macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak perlu terlalu jauh. Jangan buka pintu-pintu syaitan. Tutup semua pintu syaitan. Kita harus percaya pada pasangan kita. Gak boleh. Selesai perempuan tersebut pulang. 2 orang. Sebenarnya perempuan ini berumur dan sudah pulang. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa tadi perempuan itu? Kenapa kok anda hormatin sekali? Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah. Yang tadi salam itu karena suaranya sangat mirip, ini adiknya Khadijah. Yang satu lagi, sahabat dekatnya Khadijah, sering mendatangi rumah kami dulu di Mekah. Waktu itu Aisyah belum paham, tiba-tiba cemburu. Ya Rasulullah, anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya. Khadijah maksudnya, gitu kan? Dan sudah masuk ke dalam tanah, sudah mati. Allah sudah gantikan anda dengan wanita yang lebih baik juga dari Quraisy. Maksudnya masih hidup dan muda, cantik, gitu kan? Ini perkataan Aisyah, kecemburuan. Perhatikan, banyak orang salah paham. Ini yang diangkat, ditonjolin. Itu Aisyah aja cemburu. Ini salah. Yang jadi hukum, perhatikan teguran Nabi apa. Ini jadi hukum. Bukan ininya. Orang yang saya sering luruskan, Bapak Ibu sekalian. Orang yang selalu mengatakan Aisyah cemburu, Aisyah cemburu. Ini menjelekkan Aisyah radhiyallahu. Seliru. Allah menjadikan Aisyah penyebab keluarnya hukum. Kan gitu. Ini nggak boleh salah paham. Perhatikan teguran Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Karena Khadijah beriman sama saya di saat orang semua kufur. Khadijah menolong agama ini dengan hartanya. Dan Allah karuniakan saya anak darinya yang tidak dimiliki dari istri yang lain. Ibu-ibu maaf, kalau ada yang nikah sama duda, jangan cemburu kalau cerita masa lalunya. Orang punya masa lalu. Ibu lagi duduk makan sama suami, namanya duda, punya masa lalu. Baik, dia cerita, saya dulu kalau sama si fulana, saya sering dibuatin caplok telur kalau pagi. Oh sudah, kamu ingat aja sana, pergi sama sana. Mana caranya? Adabnya adalah, baiklah, saya coba buatin ya, mudah-mudahan buatan saya lebih enak. Selesai. Dengan cara ini, dia redam pintu setan dalam dirinya, dan juga dia bisa mengambil hati suaminya. Oh iya, ternyata dia bisa gantikan. Kan begitu. Gak boleh orang. Bapak nikah sama janda, jandanya menceritakan, dulu saya kalau sama si fulan, kadang-kadang malam ahad saya dibawa jalan. Oh sudah, kamu kenang aja itu, pergi sana, dan seterusnya. Ini gak boleh. Baiklah. Mudah-mudahan Allah mudahin saya punya waktu. Romantis bicara kenapa sih? Baik. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahin waktu saya akan ajak insya Allah di tempat yang lebih baik dari kau dulu diajak. Selesai. Sekarang sudah jadi istri kita. Harus kita memang lebih baik dari yang sebelumnya tentunya. Seperti itulah menanggapinya. Di sini Aisyah radhiyallahu anha meminta maaf pada Nabi SAW. Nah ini orang banyak tidak paham nih. Ternyata Aisyah baru tahu radhiyallahu anha itu salah. Nggak boleh. Menghina istri yang lain tidak dibolehkan. Maka Aisyah meminta maaf Bapak Ibu sekalian. Dan ini banyak orang salah paham dengan riwayat ini, dianggap Aisyah cemburu saja, main cemburu. Ada beberapa riwayat saya sebutkan sekalian semua adalah lebih dari 5 riwayat ya. Tapi yang saya coba sebutkan 5 riwayat tentang cemburu Aisyah, dan ini semua diluruskan oleh Nabi SAW. Yang pertama tadi cemburu Aisyah dengan ya Khadijah. Dan ini ditegur oleh Nabi SAW. Berarti tidak boleh. Berarti tidak boleh ya. Kedua adalah cemburu Aisyah radhiyallahu anha dengan disebutkan dalam riwayat itu tentang malam
pada saat Nabi SAW lagi sholat malam, tepatnya di nisfu Sya'ban. Sebenarnya bukan kena malam nisfu Sya'bannya ya. Tapi di sini Nabi SAW pernah, pas Aisyah dapat giliran malam, istri yang Nabi nanti yang lainnya malam-malam tertentu, waktu Aisyah tertidur lelap, dia bangun tengah malam, Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka spontan Aisyah cemburu. Karena rumah istri-istri Nabi ada di sebelah-sebelah. Langsung Aisyah pakai baju ke rumah sebelah, ketukin. Ada Rasulullah, ada Rasulullah, ada Rasulullah. Semua diketukin satu-satu. Waktu diketukin satu-satu mereka bilang, tidak ada wahai Aisyah. Ini malammu, tidak mungkin Rasulullah datang kepada kami. Rasulullah itu bukan pengkhianat. Gak mungkin. Malam kamu ya malam kamu. Maka Aisyah pun tergopoh-gopoh menuju ke masjid. Melihat ternyata Nabi SAW lagi sholat tahajud. Gitu kan. Karena rumah Nabi SAW tidak besar. Beliau sholat di masjid. Gitu kan. Waktu Nabi SAW salam, Aisyah lagi terengah-engah nafasnya. Kata Nabi SAW menghadap kepada Aisyah, wahai Aisyah, kau cemburu lagi. Ini malam sholat untuk tahajud. Saya lagi sholat, gitu kan. Maka Aisyah meminta maaf, gitu kan. Nah ini pelajaran, kalau ada di antara ibu-ibu yang poligami, ini tidak boleh cemburu dengan istri yang lain. Ini salah tempat. Nggak boleh cemburu dengan mereka. Kecuali suami melanggar, tidak adil. Melanggar hukum Allah, baru cemburu. Ini salah tempatnya kalau cemburu sembarangan nih. Nanti kamu di sana buang waktu lebih banyak, nanti kamu makan sama-sama, nanti kamu begini. Tidak ada. Dilahirkan masalah. Terbuka pintu syaitan. Tidak boleh. Enggak boleh. Ini penting. Untuk diambil pelajaran. Ini riwayat sering disalahgunakan, disalahfahami. Yang ketiga adalah cemburu Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofia. Sofia istri Nabi SAW, nanti akan ada juga namanya di sini, dari turunan Yahudi. Gitu kan? Yang memiliki kecantikan mirip dengan Aisyah. Jadi Nabi SAW kalau sering dari rumahnya Sofia datang ke rumah Aisyah, Aisyah merasa cemburu. Pernah satu kali Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Anda ini kok suka sekali sama wanita yang kerdil itu. Karena rupanya Aisyah dengan Sofia sama-sama postur tubuhnya pendek, gitu kan. Tapi memiliki kecantikan, maka dia merasa saingannya, gitu kan. Dan Nabi SAW kadang-kadang kalau datang, sering kali kalau beliau datang ke rumah istri yang lain, beliau menceritakan tentang masalah. Kalau ditanya, ya Rasulullah Anda dari mana? Saya dari rumah fulan. Bahkan Nabi mengatakan, oh tadi saya dihidangkan makan ini, maka saya tidak makannya sekarang. Itu bukan aib. Nabi sudah kenyang, Nabi bilang, tadi saya sudah dihidangkan makan ini. Aib, bukan aib, jujur itu. Kadang-kadang istri cemburu nih, oh kalau sana kamu makan sama saya tidak mau makan. Orang sudah kenyang, ya udah hidangkan minum aja selesai. Kenapa harus ribut gitu kan? Ini enggak, seperti itulah kehidupan syaitan masuk. Maka Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, cukup Anda dari wanita kerdil itu. Gitu kan? Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat, kalau ditaruh di air lautan, rusak semua tuh air lautan. Artinya berat sekali dosamu. Maka Aisyah meminta maaf. Dan tidak pernah terulang lagi nih. Ini orang banyak lupa nih. Bahkan banyak kadang-kadang di antara ustadz angkat, itu istri Nabi cemburu. Nah tapi gak dijelasin. Cemburunya ini karena apa? Dan hukum adalah teguran. Nabi SAW bukan cemburunya Aisyah. Hanya Aisyah dianggap buruk radhiyallahu anha. Padahal Allah SWT menjadikan beliau penyebab keluarnya hukum. Makanya banyak rumah tangga tidak harmonis karena salah paham dengan ini nih. Boleh cemburu buta sembarangan. Tidak boleh saudaraku. Tidak boleh saudariku. Haram dalam agama. Gak boleh cemburu. Bahkan kalau ada orang poligami, dia harus bisa membangun ukhuwah di antara mereka. Harusnya dia tidak cemburu dengan saudarinya. Dia mengajaknya keluar sama-sama, jalan. Poligami yang sukses seperti itu memang. Ukhuwah terjalin. Suaminya pergi kerja, dia sama-sama. Suaminya pergi jihad, mereka sama-sama. Saling bantu-membantu, kunjungin, saling masak. Gitu kan. Dan seterusnya, saling berbagi kepada saudarinya. Karena perintah agama itu. Cintanya untuk Allah melampaui kecintaan dunianya. Riwayat yang keempat adalah cemburu Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah waktu Aisyah lagi duduk bersama Nabi SAW di siang hari, lalu dihidangkanlah senampan kurma. Tujuannya Ummu Salamah, karena Ummu Salamah ini sudah berumur lebih tua dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW lagi duduk sama Aisyah, Ummu Salamah niatnya baik. Ini hadiahin kurma supaya dimakan sama Abi dan Aisyah, gitu kan. Waktu Aisyah melihat pembantu Ummu Salamah bawa, cemburu, ditepis piring itu. Jatuh, kumpas semua kurmanya. Lalu kata Nabi SAW, pungutlah kepada pembantunya Ummu Salamah. Ibumu sedang cemburu, gitu kan. Ibumu sedang cemburu. Lalu Aisyah malu dan minta maaf dengan Nabi SAW. Dan ini tidak pernah terjadi lagi. Setelah itu Ummu Salamah hadiahkan makanan, istirahat dengan makan, tidak pernah lagi Aisyah cemburu. Hal yang baik. Orang niat baik kasih makanan, kok kita nilai negatif, nggak boleh nih. Bahkan kadang-kadang su'udhan, syaitan datang, diberikan hadiah oleh istri lain, kenapa nih dikirimkan nih? Ada sihirnya barangkali, ada begini, ada begitu, macam-macam. Ini syaitan semua, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Ini termasuk riwayat. Pernah juga Aisyah cemburu dengan Saudah binti Zam'ah, gitu kan? Aisyah lagi buat makanan. Waktu itu kebetulan Nabi SAW lagi ada di satu tempat yang keduanya ada, Saudah dan Aisyah ada. Lalu Aisyah melihat Saudah, dia cemburu, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini buatan saya. Dan dia ini hadap ke Saudah mengatakan, kau harus makan makanan saya ini.
Ini buatan saya. Kata Saudah, saya nggak mau. Nanti kan. Kata Aisyah, kalau kau nggak mau, saya akan coret makanan ini di wajahmu. Maka kata Saudah, tetap saya tidak mau. Maka Aisyah mengambil betul makanan itu, dicuil di wajahnya Saudah. Gitu kan. Saudah balik ke arah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, cuil juga wajahnya. Ambil tuh, cuil juga wajahnya Aisyah. Maksudnya apa? Kalau kalian mau bertengkar, ya bertengkar sekalian deh. Nah, ada apa kok bertengkar gara-gara makanan? Kenapa kau Aisyah maksakan Saudah makan makananmu? Kenapa kau Saudah juga harus menolak? Kan tidak ada urusannya. Silakan makan, iya ambil sedikit, makan. Nyenangin orang, nyenangin saudara muslim kan pahala. Apalagi ini sama-sama satu rumah tangga, gimana? Maka pada saat mereka saling coret wajah, akhirnya mereka malu sendiri. Nabi SAW ketawain aja, diketawain. Dalam diketawain Nabi SAW. Nabi tertawa, terbahak-bahak sampai akhirnya Umar bin Khattab lewat. Mereka begitu mendengar suara Umar, Aisyah sama Saudah ketakutan, gitu kan. Lalu Nabi SAW tambah tertawa, gitu kan. Kata Nabi SAW, kenapa kalian takut? Mereka bilang Umar bin Khattab, ini bahaya orang ini, gitu kan. Bisa lebih keras, gitu kan. Maka seperti itulah bagaimana Nabi SAW menanggapi mereka. Dan ada banyak riwayat-riwayat Bapak Ibu sekalian yang menyebutkan tentang masalah kecemburuan Aisyah, tapi jangan salah faham. Itu penyebab hukum, yang diambil hukum adalah keteguran Nabi. Orang yang faham ini, pada saat dia poligami dia akan tenang. Suami istri akan tenang, karena tidak ada kecemburuan pada pasangannya itu. Ini pada saat orang melakukannya. Orang tidak melakukannya juga tentu dia harus mengontrol. Tadi cemburu nggak boleh sama mertua, nggak boleh sama ipar, nggak boleh sama anak. Ya, ini harus difahamin. Sama juga dengan suami pada saat telepon, ada urusan kerja, istrinya nggak boleh cemburu, urusan kerjaan. Istrinya lagi telepon orang tuanya, baik diberikan kesempatan. Mengalah lah, toleransi dengan masalah duniawi itu nggak ada masalah. Kalau pelanggaran agama silakan marah, hak anda marah di situ. Telepon-teleponan sama yang lawan jenis yang tidak halal nggak boleh, haram dalam agama. Apalagi kalau sudah bicara hal yang buruk, apalagi kalau sampai janjian, oh ini bahaya sekali. Tidak sholat, mukul, tidak jalani kewajiban, nah ini tidak ada toleransi. Ini pelajaran besar yang diambil dari kisah Khadijah yang membela kenabiannya, berjuang bersamanya, gitu kan. Kemudian dikatakan dan mengorbankan diri dan hartanya. Selanjutnya Allah bersama Jibril mengirimkan salam kepada Khadijah. Ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari. Bahwasanya Nabi SAW pada saat kedatangan Jibril, maka Jibril berkata, hai Muhammad, akan datang sebentar lagi Khadijah kepadamu. Sebentar lagi akan datang nih, masuk ke dalam ruanganmu ini, sampaikan salam Allah dan salamku padanya. Dan ini sebuah fadilah di sini dikatakan tidak dimiliki oleh istri Nabi yang lain. Belum pernah ada istri Nabi SAW yang lain yang pernah Allah dan Jibril memberikan salam. Ini bukan hal yang biasa, hal yang luar biasa. Ini yang dimaksud dengan itu. Ini adalah keistimewaan tidak dimiliki atau dimiliki oleh wanita lain, dan ia meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Nabi SAW berdakwah berapa tahun di Mekah, Bapak Ibu sekalian? 13 tahun. 13 tahun. Kan beliau beliau meninggalkan Mekah di umur 53 tahun ya. 40 tahun pertama masa sebelum kenabian, pas 40 tahun sampai 53 itu fase kenabian. 13 tahun belum berdakwah di Mekah, kemudian di Madinah 10 tahun. Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Yang kedua adalah setelah kematian Khadijah, beliau SAW menikah dengan janda, yaitu Saudah binti Zam'ah Al-Qurasyiyah. Ya, Saudah binti Zam'ah Al-Qurasyiyah. Di situ kalau yang pegang buku ditulis Al-Qarsyiyah, itu artinya Al-Qurasyiyah ya. Maksudnya dari suku Quraisy, dari suku Quraisy. Dialah yang kelak memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Ya. Saudah binti Zam'ah, janda, meninggal suaminya, gitu kan. Kemudian menikah dengan Nabi SAW. Dan ini juga pelajaran yang lain, kalau Nabi SAW menikah juga dengan janda, gitu kan. Waktu yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, turun perintah masalah poligami. Dan Nabi SAW setelah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, beberapa hari kemudian menikahi Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan ini sekaligus diberikan pemahaman tentang masalah adanya hukum poligami dalam Islam. Di poin ketiga, setelah itu beliau menikah dengan Ummu Abdillah Siddiqah binti Siddiqah, maksudnya Aisyah, yang dibebaskan dari atas 7 langit, maksudnya dari tuduhan Abdullah bin Abi Salul tentang perzinahan. Kecintaan Rasulullah SAW, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Malaikat telah memperlihatkannya kepada Nabi SAW sebelum menikahinya dalam keadaan wajahnya tertutup dengan sutra. Lalu malaikat mengatakan, ini adalah calon istrimu. Ya, ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW sebelum menikah dengan Aisyah memang diperlihatkan wajah beliau, ya, wajah beliau. Tentu khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah pernikahan umur Aisyah, berapa umurnya menikah. Ada yang memungkiri kalau Aisyah itu umur 6 tahun dinikahi, ada yang mengatakan itu benar. Ringkas cerita Nabi SAW memang menikahi Aisyah pada saat masih muda, gitu kan. Dan ini pelajaran lain dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi SAW menikah dengan Aisyah
Ada dua faktor utama. Yang pertama karena beliau mimpi diperlihatkan oleh Jibril, ya, ini istrimu Aisyah menggunakan cadar di wajahnya dari kain sutra. Artinya perempuan ini punya kedudukan yang luar biasa. Yang kedua adalah karena Aisyah adalah sahabat dekatnya. Dan ini bukan aib menikah dengan anak sahabat. Ini yang banyak hilang di kita nih, gitu kan? Kita menganggap kayaknya nggak mungkin deh. Karena kadang-kadang kita anggap sahabat kita terlalu tua misalnya. Atau terlalu jauh, mungkin beda 10 tahun, 15 tahun. Padahal sebenarnya bukan karena faktor umur. Nabi SAW waktu menikah dengan Aisyah, umur beliau 53 tahun. Beda berapa tahun tuh kalau Aisyah misalnya anggap umurnya 14 tahun misalnya. Atau 15 tahun. Beda berapa umur dengan Nabi SAW? Kalau kita anggap 13 tahun, bedanya berarti 40 tahun. Dan itu bukan aib. Kalau emang laki-laki itu dewasa, bijaksana, secara fisik memang masih kuat. Kenapa? Ada masalah apa? Jadi kan? Kita kadang-kadang terkurung dengan urusan duniawi ini. Oh ini orang tua, oh ini anak-anak, oh ini begini, oh itu begitu. Itu bukan patokannya. Masalahnya dia beriman atau tidak. Saya kasih contoh misalnya. Umar bin Khattab sangat paham tentang hukum ini. Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal yang saya ingin titik beratkan. Yang pertama, tidak aib menawarkan diri atau anak kepada orang yang saleh atau salihah. Yang kedua, tidak aib kalau ada faktor perbedaan umur. Saya datangkan contohnya. Umar radhiyallahu anhu waktu Hafsah bercerai dengan suaminya, maka Umar gelisah dengan keadaannya. Ini gimana nih Hafsah nih? Maka Umar bin Khattab mendatangi sahabat Nabi. Ada banyak sahabat Nabi yang sebaya dengan Hafsah. Hafsah masih muda, sebaya dengan Aisyah, gitu kan? Maka yang didatangin oleh Umar adalah Utsman bin Affan. Waktu itu Utsman sudah punya anak. Didatangin, wahai Utsman, Hafsah layak jadi istri, nikahi. Perintah masalah poligami sudah turun, nikah ini anak. Utsman mengatakan, maaf Umar, saya lagi tidak ada hajat, gitu kan? Sekarang saya belum mau menikah. Umar keluar dari rumah Utsman cari siapa orang yang saleh nih. Nggak dicari bujang-bujang tuh. Didatangin Abu Bakar sudah nikah. Wahai Abu Bakar, Hafsah layak jadi istri, nikahi dia. Saya ingin menyelamatkan akhiratnya, nikahi. Maka kata Abu Bakar, saya berpikir, diam Abu Bakar. 3 hari Abu Bakar nggak kasih jawaban. Umar pulang, sholat malam, minta sama Allah, ya Allah, utuslah jodoh yang terbaik buat anak saya. 3 hari kemudian datang lamaran Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menikahi Hafsah. Lalu pada saat di hari pernikahan Nabi SAW setelah akad nikah, maka Abu Bakar mendatangi Umar dan berkata, wahai Umar, saya ingin menyampaikan kepada kamu, alasan kenapa saya diam 3 hari. Kenapa saya nggak berikan jawaban? Saya mau nikahi anak kamu sahabat saya. Tetapi waktu kamu sampaikan kepada saya, sebelumnya saya mendengar Nabi SAW pernah menyebut nama Hafsah. Berarti Nabi suka dengan anak kamu. Saya tidak ingin melangkahi Nabi SAW. Itu alasannya kenapa saya tidak menikahinya. Tapi pelajaran di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata menawarkan anak pada orang yang dianggap kompeten, saleh dan saleh tidak aib dalam agama. Subhanallah, terbalik kasusnya. Ini perbaikin Bapak Ibu sekalian. Tolong di Indonesia perbaikin ini. Kalau tidak maka makin rusak masyarakat. Kita bangga anak kita gonta-ganti pacar. Dia putus nih sama pacarnya, cari lagi nak, bahkan orang tuanya bantu cariin, gitu kan? Saya pernah bimbing umroh, mereka tidak merasa salah di bus, kebetulan di bagian belakang. Saya sempat dengar ada jemaah saya mengatakan, nih anak saya ini masih gadis nih, baru putus sama pacarnya, tawarkan ke temannya sebelah, ibu sebelah, oh iya ini sama adik saya aja. Gonta ganti pacar. Seorang orang tua di Indonesia tidak malu pada tetangganya, ini pacarnya datang sebulan kemudian putus, pacar baru datang, nggak malu. Nggak masalah, gonta-ganti pacar. Bahkan dia bangga. Anak saya kemarin putus, dia tidak suka pacaran. Ini baru datang pacar baru. 10 orang pun, 20 orang laki-laki janjian. Keluar malam minggu bawa anaknya. Gonta-ganti kayak barang dagangan tidak malu. Tapi kalau dia nikahkan anaknya muda, aib. Subhanallah, ini terbalik fitrahnya nih. Menikahkan aib, datang suami halal, tidur sama anaknya aib. Sementara gonta-ganti pacar nggak aib. Ini bagaimana akal pikirannya coba? Bagaimana bisa dikatakan seorang muslim nih? Nggak mungkin gitu kan? Kenapa kita harus merasa aib? Saya bilang sama pengajian saya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat pada diri anak Anda, kita bisa baca tuh. Ada anak-anak yang bisa ngontrol hawa nafsunya, ada. Masya Allah sampai kuliah pun sarjana tetap tenang, aman, dan ikut program pengajian ada. Ada anak-anak baru balik saja, umur 17, 18 tahun sudah nggak bisa ngontrol hawa nafsunya. Kelihatan, sudah mulai kayak orang yang mencari pasangan. Kita bisa lihat sebagai orang tua. Bapak Ibu sekalian, walaupun belum selesai sekolah, lebih baik kita datangkan 1 piring makanan tambahan untuk anak mantu di meja kita. Anak kita aman daripada kita biarkan tahan dia untuk bergaul bebas di luar. Zina terjadi, kita halalkan, dan kita tidak mau datangkan anak mantu untuk menikah. Baik Ustaz, nanti apa yang dia mau makan? Kita yang bantu dong sebagai mertua. Bantu modal, bantu ide. Tapi anak kita aman kan? Apa kata Nabi SAW? Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Setengah. Sudah aman tuh, karena
godaan terbesar bagi laki-laki perempuan, godaan terbesar bagi perempuan siapa? Laki-laki. Kalau ada anak-anak sudah dilihat kacau nih pergaulannya, ujung-ujungnya di belakang lawan jenisnya. Pasti. Perempuan sudah mulai kurang ajar sama orang tuanya, di belakangnya laki-laki itu. Laki-laki sudah mulai kurang ajar sama orang tuanya, di belakang ada perempuan tuh. Masalah. Kenapa nggak dinikahin Bapak Ibu sekalian? Jangan pernah hubungkan prestasi dunia dengan ibadah. Tidak ada hubungannya sama sekali. Pernikahan dengan sarjana. Nggak ada hubungannya. Masa orang harus sarjana dulu baru sholat malam? Nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi kita hubungkan dengan itu. Lalu mereka mau makan apa? Apakah memang sarjana menjamin orang bisa dapat kerjaan? Berapa banyak orang yang tidak ada kerjaannya tapi bisa kerja? Dapat, gitu kan? Banyak orang. Banyak orang. Saya tahu banyak orang kaya raya tidak ada sama sekali ijazahnya. Tentu kalau kita bisa membuat mereka punya sekolah formal, bagus. Saya berbicara anak-anak yang kemungkinan bermasalah nih. Bagaimana menghadapi mereka? Lebih bagus Bapak Ibu sekalian kita datangkan sebuah piring yang akhirnya piring ini akan membuat anak kita tenang, gitu kan? Bahkan saya terima kasus di Jakarta, semoga Allah berikan hidayah. Itu orang tuanya bangga, anaknya ada 3 atau 4 laki-laki bawa pacarnya masing-masing. Salaman sama orang tuanya, ini gini, ini ditanya siapa, dikasih makanan. Ya udah istirahat di kamar sama anaknya. Ini bukan suami istri ini. Berzina di atas lantai 2, lantai 3 rumahnya nggak masalah. Aib. Tuh kenapa nggak dinikahin? Malu kalau menikah muda. Ya, subhanallah gimana ini fitrahnya? Apa bedanya kalau dinikahin sudah sekalian? Akhirnya saya tahu kasusnya orang itu, anaknya akhirnya berpacaran, hamil di luar nikah dinikahkan juga, tapi setelah hamil. Gimana caranya? Anak yang hamil nggak ada status ayah. Walaupun pemilik sperma, nggak ada warisan, anaknya perempuan nggak bisa jadi wali pernikahannya. Kenapa harus dirusak semua nih? Ini kenapa? Karena persepsi kita yang salah, tidak sesuai dengan agama dari awal. Ini perlu difahami Bapak Ibu sekalian. Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang masih muda, ya, dan Aisyah itu dinikahi oleh Nabi SAW justru karena ada Abu Bakar yang menawarkan juga Aisyah. Selain memang mimpi Nabi SAW dan tidak ada aib. Pernah juga ada seorang wanita datang ke masjid dan menawarkan diri kepada Nabi SAW. Mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya. Anda mau nikah dengan saya, silahkan. Nabi SAW melihat, dalam hadis dikatakan melihat wanita tersebut dengan serius. Karena laki-laki mau nikahi wanita boleh melihat wajah dan telapak tangan. Dan ini simbol tubuhnya. Wajah adalah simbol kepala sampai ke perut, telapak tangan adalah simbol kemaluan sampai ke kaki. Jadi nggak ada dalam Islam buka bajunya, buka jilbabnya, nggak ada. Ini sudah simbol. Lihat ini sudah cukup. Ini berarti poster tubuhnya sudah seperti ini, gambaran umumnya. Setiap orang sudah tahu masalah itu. Maka Nabi SAW melihat tidak ada hajat. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang hadir, adakah ya yang mau menikahi wanita ini? Karena dia sudah hibahkan dirinya, artinya terserah Rasulullah. Kalau anda mau nikahi saya, kalau tidak tolong tuntun saya kepada siapapun. Ada seorang sahabat berdiri dan siap menikahnya, lalu Nabi SAW menikahkan dengan wanita tersebut. Di sini ulama keluarkan sebuah hukum, bukan aib seorang wanita. Kalau tahu ada laki-laki yang saleh, dia tawarkan dirinya, bukan aib. Gitu kan? Sebagaimana juga bukan aib laki-laki yang baik menawarkan dirinya pada wanita saleh. Saya mau menikah karena kesalehan kamu, gitu kan? Baik, ini adalah hal yang positif. Kemudian dikatakan selanjutnya, beliau menikahinya pada bulan Syawal dalam usia 6 tahun. Aisyah umurnya 6 tahun. Dan membina rumah tangga dengannya di bulan Syawal pada tahun pertama Hijriah saat berusia 9 tahun. Jadi waktu 6 tahun belum digaulin. Belum digauli. Karena waktu itu ulama mengatakan Aisyah belum haid. Tapi sudah menjadi status istri, gitu kan? Status istri. Di sini karena kesolehan Nabi SAW seorang nabi, maka Abu Bakar tidak mau kehilangan fadilah itu, dinikahkanlah. Setelah balik, karena umumnya wanita di Jazirah Arab itu balik di umur 9 tahun. Biasanya karena faktor cuaca ya, faktor cuaca di Jazirah Arab, di wilayah-wilayah umumnya panas, itu India, Jazirah Arab yang ada gurun pasir ya, termasuk di sini sebagian wilayah Rusia, itu memang biasanya wanita mereka lebih cepat balik. Ada 8 tahun, 9 tahun sudah balik. Laki-laki juga begitu, biasanya laki-laki di umur 10, 11 tahun sudah balik. Kalau wilayah kayak kita Katulistiwa, di garis Katulistiwa biasanya kena kelembaban tinggi, ini berpengaruh pada kebutuhan biologis. Makanya di Timur Tengah biasanya buluh itu lebih banyak tumbuh di badan karena faktor gen, faktor hormon ini dan faktor cuaca. Di kita di Asia Tenggara umumnya tidak seperti ini. Mungkin bulu di badan tidak terlalu banyak, hawa nafsu juga tidak seperti beratnya orang yang berada di Timur Tengah. Ini bukan karena makanan, tapi karena faktor lingkungan. Karena kalau mereka makan kambing misalnya, kita juga makan kambing. Tapi ini faktor cuaca, udara memang berbeda, gitu kan. Nah kalau kita biasa umumnya balik diadakan penelitian itu kalau perempuan biasanya 13 tahun, 14 tahun, laki-laki pun biasanya berada di umur ini. Kalau ada perempuan di bawah ini biasanya memang kena faktor hormon yang ada.
Nah, di sini disebutkan di footnote nomor 24, ini menimbulkan banyak kecaman dari para kaum orientalis dan antek-anteknya tentang pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Namun, para ulama telah mengembalikan kecaman dan anak panah mereka pada leher mereka sendiri. Sebagaimana telah menjadi ketetapan bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah adalah berasal dari perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesuatu yang berasal dari Allah, maka itu memiliki hikmah yang banyak dan besar. Di antaranya, Nabi SAW harus menikah dengan gadis belia agar ia bisa mengembang tugas dakwah dan menyampaikannya setelah kematiannya. Apalagi sudah dekat masa kematian Nabi SAW. Kan Nabi waktu menikah dengan Aisyah itu sudah di umur 53 tahun ya. Nabi SAW meninggal umur berapa? 63. Jadi cuma fase 10 tahun hidup dengan Nabi SAW. Dan ini fase kaderisasi. Makanya riwayat-riwayat kalau dari perempuan paling banyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, umur beliau itu masih ada ulama mengatakan 17-18 tahun. Tapi menjadi ulamanya sahabat. Sampai banyak sahabat yang bertanya terutama berhubungan dengan masalah hubungan rumah tangganya Nabi SAW. Keadaan rumah, hukum-hukum wanita, haid, nifas, hukum berhubungan biologis, bermesraan dengan Nabi SAW. Ini semua dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu di antara hikmahnya, sebab Ummul Mukminin Aisyah tergolong sahabat yang paling banyak meriwayatkan ucapan dan perbuatan Nabi SAW. Dialah yang menyampaikan kepada umat tentang kehidupan Nabi secara khusus berupa qiyamul lail, tidur, sholat, pekerjaan di rumahnya, kehidupan rumah tangga, dan banyak lainnya. Ini tidak dimiliki oleh seorang pun dari istri-istri yang lain, seandainya ia berusia tua. Niscaya ia mati selang beberapa waktu dari kematian Nabi SAW. Bersamaan dengan itu pula lenyapnya mayoritas sunnah dan berita tentang kehidupan Nabi SAW. Jadi ternyata betul di antara istri Nabi SAW, termasuk Aisyah ini istri Nabi yang paling lama meninggal dunia karena masih muda, dan dengan itu umat banyak mengambil pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun bagaimana Nabi SAW membangun rumah tangga sementara usia Aisyah masih 9 tahun, apakah ini sudah pantas menikah dalam usia sekecil ini? Sebagaimana telah diketahui bahwa orang-orang yang hidup di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan garis khatulistiwa, gadis mereka mencapai usia haid lebih cepat daripada gadis yang hidup di wilayah-wilayah yang dingin dan jauh dari garis khatulistiwa itu sendiri. Yang pertama, biasa haid pada usia 8 atau 9 tahun, sementara yang kedua haidnya baru datang hingga usia 14 atau 15 atau lebih daripada itu. Yang dimaksud ini daerah gurun, panas ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Bukan tolak ukur garis khatulistiwanya sebenarnya, karena khatulistiwa lebih dekat kepada kita, gitu kan, lebih dekat kepada Indonesia. Tapi kita lihat ternyata Indonesia sebenarnya baliknya lebih telat, seperti umumnya di wilayah-wilayah yang ada musim dinginnya. Pelajaran surat kabar Al-Jumhuriyah Al-Masriyah. Jadi kebetulan penulis ini dari Mesir beliau, dan beliau tinggal di Afrika. Maka beliau tidak mengetahui tentang kasus garis khatulistiwa itu. Jadi yang dimaksud adalah masalah hidup di dekat sekitar padang pasir. Beliau mengatakan surat kabar Al-Jumhuriyah Al-Masriyah, sama kalau kita nama-nama koran terkenal lah ya. Itu pada tanggal 1 bulan 10 1997 Masehi, pada halaman kedua menyebutkan berita ini berjudul anak wanita Pakistan berusia 8 tahun hamil 5 bulan. Jadi di Pakistan, karena termasuk daerah padang pasir, ada anak 8 tahun dinikahkan oleh orang tuanya terus hamil, gitu kan. Kok bisa terjadi? Berarti dia sudah haid di umur itu. Surat kabar ini menyebutkan para dokter Pakistan telah menemukan keberadaan anak wanita usia 8 tahun sedang hamil 5 bulan, dan ini menandakan memang mereka sudah haid pada saat itu. Ini cuma membuktikan tentang masalah haid itu. Bahkan di salah satu negara Arab, kalau saya tidak salah di Emirat Arab itu, ada seorang wanita umurnya 18 tahun punya cucu. Ya, ini fakta, nggak usah dibayangkan. Terutama ibu-ibu, karena biasanya kalau saya bicara masalah cerai, dibayangkan dirinya cerai, nikah dibayangkan nikah. Jangan pakai perasaan. Ini fakta yang terjadi. Jadi wanita ini ternyata dinikahkan orang tuanya dengan salah satu kerabatnya yang juga masih muda. Anak wanita ini ternyata haid di umur 9 tahun, gitu kan? Dan kelihatan anak ini postur tubuhnya beda, sudah seperti anak yang 18 tahun, 19 tahun, sudah sangat besar postur tubuhnya, dan kelihatan anak ini sangat dewasa oleh orang tuanya, dinikahkan sama sepupunya sendiri, ya. Sepupunya juga sekitar 18 tahun kalau nggak salah umurnya, menikah dengan anak ini. 1 tahun kemudian di umur 10 tahun ternyata hamil, gitu kan, dan melahirkan anak. Anak pertamanya perempuan si perempuan ini. Ternyata anak perempuannya dia sama dengan ibunya. Di umur 9 tahun haid juga. Postur tubuhnya juga besar oleh ibunya. Ibunya ini sekarang umur 18 tahun dinikahkan anaknya. Jadi umur pada saat anaknya menikah 9 tahun, 1 tahun kemudian punya anak. Jadi si ibu ini punya cucu di umur 18 tahun. Itu ada kejadian. Tapi yang kita sedang titik beratkan masalah adanya
haid di umur itu, ya. Bukan kita bicara tentang faktor masalah pernikahan tadi. Dikatakan beliau tidak menikah. Ini kita lanjutkan bahasan tentang istri Nabi SAW yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Nabi Muhammad SAW tidak menikah dengan satu gadis pun selainnya, dan wahyu tidak pernah turun pada beliau saat berada di selimut wanita selainnya. Maksudnya pada saat berada di rumah wanita lain tidak pernah wahyu turun. Tapi kalau di rumah Aisyah wahyu sering turun, gitu kan? Ini menandakan memang ada hukum tersendiri yang Allah inginkan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Aisyah adalah wanita yang paling dicintainya dan pembebasannya turun dari langit ketujuh. Sudah tahu masalah ini ya? Jadi pernah waktu Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustalik namanya. Perang ada satu suku namanya Mustalik. Itu Nabi SAW pulang, ternyata waktu pasukan lagi istirahat, gitu kan? Nabi SAW bersama sahabat lagi istirahat. Aisyah radhiyallahu anha ini rupanya punya hajat. Orang zaman dulu maaf kalau mau kencing, mau buang air besar pergi ke padang pasir. Kan ini istirahat tengah padang pasir ya. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha keluar dari gerandahnya. Itu gerandahnya dipikul oleh 4 orang sahabat, ditutup dengan gorden, dengan kain. Ya. Kemudian Aisyah keluar dari situ, kemudian pergi selesaikan hajatnya. Waktu dia kembali pasukan sudah jalan. Sahabat ini pikir Aisyah ada di dalam. Kena 4 orang yang pikul, jadi tidak terasa bebannya. Karena Aisyah juga badannya kecil, gitu kan? Maka pada saat Aisyah radhiyallahu anha kembali di situ, ternyata pasukan sudah jalan. Aisyah radhiyallahu anha pun turun duduk di atas sebuah batu, gitu kan? Dan pada saat itu sudah turun ayat hijab, maka beliau sudah menggunakan cadar. Gitu. Kata Aisyah, saya pun membuka cadar saya untuk menghirup udara, gitu kan? Lebih ini karena sambil menunggu orang. Ternyata di pasukan Nabi SAW ada satu sahabat mulia namanya Safwan. Safwan ini orang yang sangat mulia, orangnya tidak pernah ganggu-ganggu perempuan, orangnya baik sekali, gitu kan? Dan dia tugasnya karena amanah orangnya di pasukan itu Nabi SAW suruh dia terlambat. Jadi dia selalu terlambat, nanti pasukan jalan dilihat dia jalan terakhir. Nanti kalau ada pedang yang jatuh diambil, ada kendi air diambil. Tugasnya dia itu, ngumpulin barang-barang yang tertinggal. Baik. Waktu Safwan melihat Aisyah radhiyallahu anha dari jauh, kata Aisyah, dia pun mengenalku karena dia mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab. Gitu kan? Maka dia pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mendekatkan untanya ke arahku tanpa melihatku. Enggak memandang apa-apa nih. Dan Aisyah sudah paham, unta itu disuruh duduk, maka Aisyah betul disuruh naik ke atas. Karena Aisyah termasuk yang ketinggal di dalam perang ini, harus dibawa gitu kan. Maka Safwan punya tugas, dinaikkanlah. Kata Aisyah, sepanjang jalan tidak pernah Safwan ngomong satu kalimat pun, saya pun tidak bertanya. Ini kadang-kadang ini sekalian pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau tolong orang jangan tanya kamu kenapa terlambat, kamu di mana, nggak ada urusan. Sekalian kenalan, ini nggak ada. Nah iya, ini pelajaran. Karena kalau membantu orang ya bantu orang, gitu kan. Tiba-tiba misalnya kita lagi jalan ada orang jatuh ditabrak, mau dibawa ke rumah sakit, gitu kan. Lain. Ini Safwan, Aisyah mengatakan tidak pernah dia bertanya satu kalimat pun, tetap lihat ke depan dan Aisyah pun tidak bertanya. Udah sama-sama menjaga imannya. Subhanallah, pasukan Nabi SAW istirahat di satu tempat lagi. Ya, di kejauhan. Nabi SAW biasanya kalau perang memang membawa salah satu dari istri beliau. Nah kebetulan waktu itu Aisyah yang ikut kan, radhiyallahu anha. Nabi SAW biasa kalau lagi istirahat, istrinya turun dari geranda, bantu siapin makanan. Mungkin Nabi SAW butuh waslap biasanya dipakai di lap badan beliau untuk menyegarkan tubuh gitu kan. Layanan seorang istri kepada suaminya. Maka Nabi SAW lihat tidak ada Aisyah. Mana Aisyah? Sahabat pergi ke geranda, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, nggak nyaut. Berapa kali nggak nyaut? Dibuka gorden nggak ada. Tersebar berita waktu itu, Aisyah ditangkap oleh musuh. Satu pasukan nih tersebar, gitu kan? Luar biasa beritanya tiba-tiba. Tidak lama kemudian sementara lagi tersebar ini jangan sampai Aisyah diambil oleh pasukan, kita harus menyerang kembali dan seterusnya. Dari kejauhan lagi siang bolong seperti ini, untanya Safwan jalan, Aisyah di atas. Safwan pegang. Ini kalau ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak lihat pasangannya tiba-tiba begitu di mobil ada sama orang lain. Langsung syaitannya berbicara. Padahal belum tahu masalah nih, gitu kan? Belum tahu masalah ini gini. Maka yang paling pertama dilakukan oleh pimpinan orang munafik Abdullah bin Abi Salul, mana bisa laki-laki perempuan jalan berdua ndak zina. Langsung vonis. Tersebar itu seperti virus di dalam pasukan muslimin, Aisyah berzina sama Safwan. Tersebar berita. Ada banyak orang-orang beriman kena nih fitnah ini, gitu kan? Sampai nanti terakhir dihukum oleh Nabi SAW dengan cambukan 80 jerah karena memfitnah kan gitu. Waktu itu Aisyah tidak tahu apa-apa nih, nggak ngerti nol, nggak tahu apa-apa. Beliau pun akhirnya bilang, saya masuk ke pasukan, sementara mata-mata orang ini semuanya pada kaget, karena sudah tersebar berita nih. Dan unta kan jalannya pelan, dari kejauhan berarti begitu tersebar berita itu, ini makin dekat dengan pasukan, makin tersebar nih. Ini kalau gosip ini luar biasa nih.
Ini jangankan Nabi SAW, istri seorang ustadz selingkuh sudah heboh semua gitu. Ini apalagi istri Nabi, kacau balau semuanya. Dan ini pelajaran luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka yang terjadi pada saat itu Aisyah pun berkata, saya masuk ke dalam pasukan dan ternyata terdengar oleh telinga Nabi SAW kalau Aisyah berzina sama Safwan. Dan biasanya Nabi SAW kalau ada informasi apa-apa pasti wahyu turun nih. Beritakan benar atau enggak. Gitu kan? Benar atau enggak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian waktu itu wahyu terputus sebulan. Nggak ada wahyu dari langit. Bagaimana posisi bapak-bapak sekarang kalau sampai istrinya dituduh selingkuh begitu? Ya kan? Orang buru-buru mengambil langkah. Lihat pelajaran buat suami, pelajaran buat istri. Luar biasa kejadian ini. Gitu kan? Maka Aisyah mengatakan, saya pun melayani Nabi SAW seperti biasa. Saya tetap ceria, sampai ke Madinah. Gitu kan? Tapi perilaku Nabi sudah berubah. Kata Aisyah. Kalau Nabi SAW datang ke rumah saya, tidak seperti biasa. Ada perubahan, dia rasakan perubahan gitu. Kayak mungkin kalau istri tahu kalau suaminya cemberut, mungkin apa, dia tahu ini ada perubahan nih. Lalu Aisyah dengan adabnya apa? Perhatikan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kadang-kadang lihat suaminya berubah langsung, kenapa kok berubah? Ada wanita lain ini macam-macam. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya. Ini lihat romantisnya dalam Islam nih. Lagi ada fitnah terjadi, ngomongnya masih santun. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Diantar baik-baik sama Nabi SAW ke rumahnya Abu Bakar. Seperti biasa orang kalau ribut, diantar ke mertuanya. Tapi adabnya, Aisyah minta dengan baik. Kalau anda tidak punya hajat. Bukan bilang, kenapa kau marah, kenapa kamu begini. Tidak. Ya, itu lagi tambah, cerai kan biasa begitu. Tidak, wajar, memang benar. Sering terjadi. Dan perlu Bapak Ibu tahu, sebab kita bahas mahkota pengantin untuk mencairkan semua nih. Jadi nanti ke depannya berubah semua nih. Harus berubah sesuai dengan agama Islam. Kalau enggak jadi kacau semua nih. Rumah tangga akan sangat luar biasa kalau Islam ini diterapkan. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kata Aisyah, kemudian saya pun pulang ke rumah orang tua saya tetap ceria. Enggak ngerti apa-apa nih. Beliau tidak ngerti apa-apa subhanallah gitu kan. Sampai datang seorang wanita dari Ansar yang datang melihat Aisyah, waktu datang disambut sama Aisyah, dipeluk, ngobrol, canda kayak teman lagi sama temannya, nggak ada masalah gitu. Perempuan ini rupanya merasa prihatin lalu dia mengatakan, wahai Aisyah, wahai anaknya orang yang terpercaya, Siddiq, apa kau tidak dengar apa yang tersebar di Madinah? Kata Aisyah, tidak, sama sekali saya tidak tahu ada apa. Mereka telah membicarakan sesuatu yang buruk tentang kamu waktu kau di atas tunggangannya Safwan. Telah tersebar berita kau berzina dengannya. Kata Aisyah, tiba-tiba seluruh tulang saya jadi lemas, jatuh terduduk di lantai dan menangis sambil berkata, apakah mereka menyebarkan itu? Kata perempuan tersebut, iya wahai Aisyah, mereka menyebarkan itu. Apa kau percaya? Dia bilang tidak, saya tidak percaya. Saya tahu siapa kamu. Tapi di Madinah ini, satu Madinah sudah dua kubu nih, yang percaya dan yang tidak percaya. Kata Aisyah, saya pun menangis dan saya hanya berkata, ini sebabnya kenapa Rasulullah SAW berubah. Saya sudah mulai tahu nih. Kata Aisyah. Semenjak itu saya menangis terus gitu kan. Nabi SAW tunggu wahyu. Untuk memberitahukan ini benar atau salah nih. Tapi sebulan gak ada wahyu. Nabi SAW coba beristihad. Hari demi hari berdoa belum ada datang wahyu. Sampai puncaknya setelah sebulan. Nabi SAW sudah pisah rumah sama Aisyah. Gitu kan. Tapi mengunjungin iya. Gitu kan. Tapi di rumah situ. Maka setelah disampaikan oleh wanita dari Ansar tadi, Aisyah sudah merasa tahu, oh ternyata ini masalahnya. Nabi SAW rupanya waktu itu tidak mengunjungi Aisyah, tapi Nabi SAW lagi mengumpulin sahabat dari sahabat Muhajirin dan Ansar di masjid beliau. Lalu beliau mengatakan, kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di keluargaku, menuduh keluargaku sesuatu yang tidak benar dan aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, dan menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan, orang yang sangat takwa kepada Allah. Kenapa ada orang sebarin berita ini nih? Semua orang di Madinah tahu penyebarnya adalah kepala munafik, Abdullah bin Abi Salul. Tapi adabnya Nabi, Bapak Ibu sekalian dalam Islam begitu. Kita kalau benci pun sama seseorang, jangan sebutin namanya. Nabi SAW tidak bilang, ini si fulan nih. Enggak. Padahal Nabi SAW, Nabi, Raja. Bisa ambil keputusan pada saat itu. Mungkin kalau Raja sekarang itu main hukum sembarangan saja gitu kan. Ini enggak. Nabi SAW cuma mengatakan kumpulin sahabatnya. Kenapa ya? Ada di antara kalian gitu kan, yang menyakiti saya di keluarga saya, katakan istri saya selingkuh dan segalanya. Sahabat saya yang saya tidak tahu kecuali orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Lalu rupanya sahabat ini sudah tahu nih siapa yang dimaksud. Orang ini Abdullah bin Abi Salul, kepala munafikin dari suku Khazraj namanya. Di Madinah dulu ada dua suku Arab Madinah yang nanti namanya Ansar, Aus dan Khazraj, dua suku ini. Nah, Aus dan Khazraj ini, dari Khazraj itu ada Abdullah bin Abi Salul nih, kepala munafikin yang buat fitnah. Maka tiba-tiba berdiri orang dari Aus, dari suku yang satu, mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksud. Perintahkan kami tebas lehernya. Ini dari Aus nih.
Berdiri satu orang dari Khazraj, dia tahu siapa yang dimaksud nih. Ini sudah mulai muncul fitnah besar, suku sama suku sudah mulai perang nih. Kata si dari orang Khazraj ini kepada Aus, demi Allah, kau tidak mengucapkan itu kecuali karena kau tahu dari suku kami. Kenapa kau berani mau tebas lehernya? Ribut nih. Berdiri lagi satu orang dari Aus, dihardik lagi yang tadi yang satu nih, yang terakhir. Dikatakan, kamu munafik, kenapa kau bela dia? Ini menyakiti Rasulullah, tebas lehernya, ribut nih. Waktu Nabi SAW lihat ribut sahabat, turun dari mimbar. Nabi diam, gak ngomong apa-apa. Ini tambah besar fitnahnya. Sahabat pun sering ribut nih. Ini luar biasa gitu kan. Maka Nabi SAW pun menuju ke rumah Abu Bakar. Ini sekarang keputusan terakhir nih. Wahyu belum turun. Beliau datang ke rumah Abu Bakar. Setelah salam sama Abu Bakar mertuanya, gitu kan. Kemudian beliau datangi Aisyah. Aisyah lagi nangis. Gitu kan. Rupanya di sini Aisyah sudah tahu berita. Awalnya tidak seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, ini lihat adab seorang suami pada istrinya, kalau informasi masih simpang siur, belum jelas. Apa yang harus dilakukan? Nabi SAW duduk sebelah Aisyah lalu mengatakan, wahai Aisyah, dengan suara baik, santun. Kalau kau benar melakukannya, bertaubatlah sama Allah. Allah Maha Pengampun. Taubat, kalau kau lakukan benar, taubat. Itu jalan kunci. Kalau kau tidak lakukan, pastikan Allah akan menurunkan pembelaanmu dari langit ketujuh. Aisyah bilang, tadinya saya lemas, nangis, berhari-hari gak mau makan. Ini sampai malu rasanya mau keluar rumah nih. Satu Madinah tahu kalau ada berita tentang zina. Dia bilang, tiba-tiba saya punya kekuatan, saya berdiri dan saya mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun terpengaruh dengan informasi itu. Artinya, luar biasa kalau sampai suami saya pun begitu. Nabi SAW diam. Kata Aisyah, wahai ayahku, Abu Bakar, tolonglah. Ya, jawab Rasulullah SAW. Jangan Rasulullah pun terpengaruh dengan berita itu. Saya nggak lakukan. Apa kata Abu Bakar? Ini ibu-ibu ambil pelajaran, subhanallah. Orang kalau kena fitnah, sabar, Tuhannya bersama dia. Kata Abu Bakar, wahai anakku, saya tidak tahu mau jawab apa Rasulullah. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Kalau saya bela kamu, tujuan kamu lakukan, saya salah. Kalau saya mengatakan kau tidak lakukan, saya tidak punya bukti. Aisyah terputus dari suaminya. Madinah sudah fitnah, suaminya sekarang juga Nabi SAW diam. Abu Bakar pun ayahnya tidak mau bela. Dia balik ke ibunya, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Jawab nih, ini fitnah besar. Kata ibunya sama Abu Bakar. Hai anakku, saya tidak tahu mau jawab apa Rasulullah. Saya nggak tahu ini benar atau tidak. Kalau saya bela kamu, sementara kau lakukan, saya berdosa. Tapi kalau saya mengatakan kau tidak lakukan, ternyata lalu saya mengatakan kau tidak, saya tuduh kamu, saya salah, nggak boleh. Gitu kan? Lalu Aisyah mengatakan, pada saat itu seluruh tubuh saya lebih remuk dari sebelumnya dan luar biasa saya merasa sudah tidak tahu harus buat apa. Sambil menangis dengan suara keras saya mengatakan saya hanya mengucapkan. Dia bilang, ya Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan tobat kepada Allah masalah ini karena saya tidak melakukannya. Saya tidak berzina, untuk apa saya tobat, gitu kan? Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, saya hanya akan mengucapkan apa yang diucapkan Yakub alaihissalam, ayah Nabi Yusuf. Pada saat Yusuf hilang, Allah menceritakan dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya keluhan, saya akan sampaikan keluhan dan kesedihan saya kepada Allah. Kalian semua tidak percaya, saya kembalikan kepada Allah. Pada saat Aisyah menyebutkan kalimat tersebut sambil menangis, maka Nabi SAW tiba-tiba menyudut ke sudut di sudut rumah itu. Biasanya Nabi SAW kalau begini ada wahyu mau turun. Maka beliau pun menyudut, lalu kemudian turun wahyu. Beberapa saat kemudian kata Aisyah, saya melihat Nabi SAW berkeringat, karena beliau biasa kalau turun wahyu berkeringat. Kemudian beliau mendekati Aisyah berkata, berita gembira wahai Aisyah, Allah telah turunkan pembebasanmu dari langit ketujuh. Maka subhanallah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala membela Aisyah dari fitnah tersebut dan sampai hari kiamat dikenang. Sebagaimana saya ceritakan sekarang ke Bapak Ibu ini, maka siapapun yang faham tentang sunnah Nabi akan membela Aisyah sampai hari kiamat. Satu kali dituduh, fitnah 1 bulan, Allah bela seumur hidup dunia ini sampai hari kiamat. Bagaimana orang kalau sabar, bagaimana suami sabar, bagaimana istri sabar, ada fitnah terjadi. Jangan buru-buru menghakimi, menuduh, menyalahkan, karena kita tidak tahu. Tapi Allah tidak akan tinggal diam dengan kejadian yang ada. Allah akan bongkar dengan caranya. Sabar, pahala sabar didapatkan kalau cobaan datang. Kalau nggak ada cobaan, kapan kita bisa dapat pahala sabar? Nggak boleh buru-buru. Ini makna daripada perkataan tadi di sini dikatakan, dan dialah adalah wanita yang diturunkan pembebasannya dari langit ketujuh. Ini maknanya. Lalu Nabi SAW tentu menghukum, diperintahkan oleh Allah untuk mencabuk orang-orang yang membuat fitnah, 80 jerah. Umat yang telah sepakat atas kekafiran siapa saja yang menuduhnya berzina. Kalau ada yang sudah turun ayat, sudah membebaskan Aisyah dan kemudian masih dia katakan Aisyah berzina, seperti orang-orang Syiah sekarang, udah itu jelas, kekufuran. Gimana caranya istri Nabi dituduh berzina? Gak mungkin, zaman dulu saya dituduh terus turun ayat membelahnya. Gitu kan? Ia adalah istimewa yang paling fakih. Jadi Aisyah memiliki istimewa, istri yang paling istimewa dan paling fakih,
paling faham hukum fikih, dan paling tahu tentang urusan agama. Bahkan ia adalah wanita yang paling faqih dan paling tahu tentang urusan agama dari kalangan wanita umat ini secara mutlak. Para pemuka sahabat Nabi merujuk pada ucapannya dan meminta fatwa kepadanya. Ada yang mengatakan bahwa ia membuang kata-kata dari Nabi SAW, namun ini sama sekali tidak terbukti. Ada yang mengatakan Aisyah dusta, itu tidak benar, sebagaimana dikarang-karang oleh orang-orang Syiah ini. Mereka memang membenci para sahabat, dan subhanallah orang yang paling dibenci adalah orang-orang justru yang paling dekat dengan Nabi SAW. Sampai saya kadang-kadang melemparkan perkataan yang mudah-mudahan orang Syiah bisa faham tuh. Kadang-kadang kalau kita tanya, ada orang Syiah, pernah teman saya berbicara sama orang Syiah, kebetulan mereka dekat dan sama-sama turunan habaib nih, turunan Nabi. Gitu. Yang satu Syiah, yang satu Sunni. Gitu kan. Yang Syiah, yang Sunni ini berkata kepada yang Syiah, bagaimana kabar antum? Oh baik, alhamdulillah. Bagaimana istri antum? Oh istri ana masya Allah sempurna, baik, suka layanin, tidak pernah bantah, baik. Mertua antum bagaimana? Baik, alhamdulillah, mertua tidak pernah bebani apa-apa. Kalau ada saya kasih, kalau enggak dia tidak apa-apa. Langsung si Sunni bilang, kalau begitu kamu lebih baik daripada Rasulullah SAW ya. Kamu lebih baik daripada kakek kita nih. Tiba-tiba kaget si Syiah ini. Dia mengatakan, kok bisa? Tentu saja Rasulullah lebih baik. Kata dia, enggak. Pasti kamu lebih baik. Karena bagi kamu mertua Nabi itu buruk. Abu Bakar dan Umar. Kau mertuamu baik. Berarti kamu lebih baik daripada Nabi karena istrimu lebih baik. Aisyah kamu kafirkan. Kamu katakan berzina. Berarti kau lebih baik dari Nabi. Diam si Syiah ini. Bagaimana orang bisa mencaci maki Nabi SAW? Ya kan gitu. Saya saja kalau dihina mertua saya pasti marah. Gak mungkin. Berarti salah pilih orang dong. Gak mungkin kan gitu. Jadi ini semua pemahaman yang keliru radhiyallahu anha terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ini perlu diketahui. Baik, ini istri Nabi SAW sampai Aisyah, dan kita akan lanjutkan insya Allah dengan istri Nabi SAW yang lain. Karena melihat waktu tentunya. Saya akan coba baca beberapa pertanyaan sebelum azan asar ya. Dalam acara akad nikah, sebelumnya ada khutbah nikah. Sebaiknya siapa yang memberikan khutbah nikah? Apakah orang tua pengantin atau ustadz atau penghulu? Siapa saja di antara muslimin yang bisa dipercaya, yang punya hukum, punya pemahaman agama, silahkan, boleh saja menyampaikan wasiat-wasiat dan nasihat ini. Mau tanya Ustaz, bagaimana poligami yang menurut syariat dan bagaimana poligami yang asal-asalan dan tidak menuruti sunnah dan menuruti sunnah Nabi dan pendapat dia hanya berpegang kepada sunnah Rasul saja. Dosakah laki-laki seperti ini karena di dalam poligaminya hanya mendatangkan kemudaratan dan sedikit maslahatnya, karena yang kedua juga tidak soleha. Bolehkah seorang istri melakukan khulu karena sudah nggak tahan dengan poligami yang tanpa ilmu itu? Tentu saja nggak boleh ini ya. Nggak boleh berkata si suami akan dosa. Pernikahan dia yang kedua sah, tetapi kalau dia tidak menjalankan hak dan kewajiban, masalah membagi waktu adil dalam nafkah dan seterusnya, ini berarti dia berdosa dengan itu. Masalah dia si istri bolehkah mengajukan khulu, gitu kan? Ini dilihat keadaannya. Kalau suami ahli maksiat boleh. Tapi ingat, khulu itu artinya menarik haknya suami. Kalau wanita sudah mengajukan khulu ke pengadilan, khusus di Indonesia masih berpegang pada mazhab Syafi'iyah. Kalau jumhur ulama tidak ada seperti ini. Khulu adalah seorang wanita mendatangi pengadilan dan mengatakan kepada hakim, saya dikhianati oleh suami saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Nggak jalankan kewajiban, memukul, mabuk, dan seterusnya. Gitu kan? Disebutkanlah masalah itu. Nah nanti si hakim akan mengirim surat kepada si suami, mengundang, dan suami disuruh, ini loh, alasan istrimu minta cerai. Dijawab sama dia. Datangkan bukti-bukti. Nanti dari 2, 3 kali, 4, 5 kali pertemuan, nanti hakim akan ambil kesimpulan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau si istri yang salah, cuman asalnya sudah tidak suka sama suaminya, atau memang tidak ada alasan syar'i, atau memang juga dia sudah dijanjikan oleh laki-laki yang lain, atau, gitu kan, maka si hakim akan mengeluarkan surat namanya tolak bayin sugro. Perceraian bayin, tapi sugro, kecil. Apa itu cerai bayin? Ada 2 dalam Islam ya. Ada cerai raj'i, ada bayin. Raj'i itu yang masih bisa kembali, rujuk ya. Jadi ini cerai 1, cerai 2. Kalau suami bilang saya ceraikan 1, saya ceraikan 2, ini masih bisa rujuk. Selama masa iddah, 3 kali masa haid, boleh kembali tanpa nikah. Boleh kembali tanpa nikah. Saling maafin, berhubungan biologis sudah. Selama 3 kali masa haid masih boleh. Kalau lewat dari masa 3 kali masa haid harus nikah baru. Seperti baru pengantin baru. Kalau tolak bayin sudah 3 kali diucapkan kalimat cerai. Si suami istri nggak boleh bersatu lagi kecuali si mantan istri nikah sama laki-laki lain dan pernikahan normal. Terjadi perceraian dengan suami kedua, bukan direkayasa, maka terbuka variabel kembali dengan mantan suami pertama. Ini namanya tolak bayin. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah ada hukum tersendiri. Khusus bagi perempuan yang mau khulu, mengajukan perceraian di pengadilan, dan hakim mengambil kesimpulan dari keluhan-keluhan yang satu sama yang lain ini, ternyata si perempuan yang salah. Maka hakim akan keluarkan tolak bayin sugro. Sebenarnya sama dengan tolak raj'i.
gitu kan? Dia masih boleh kembali. Tapi kalau ternyata si suami yang zalim, memang dia suka mukul, ada fakta-fakta, tidak memberikan nafkah, ahli maksiat, maka akan dikeluarkan tolak bayin kubra, perceraian bayin yang tidak akan kembali lagi. Nggak boleh kembali lagi di sini, kan gitu. Nah itu, baik. Bagaimana poligami yang sehat? Poligami yang sehat adalah seorang suami dengan istri sama-sama menggalang ilmu syar'i, sama-sama belajar ilmu syar'i, ya, menanamkan iman dalam hati sampai iman itu terasa tertanam. Belajar ilmu demi ilmu, ilmu demi ilmu sampai kita ini merasa memang akhirat target kita, ya. Kita sudah merasa hidup kita ini harus semuanya dari bangun tidur sampai tidur semuanya agama. Itu poin. Itu akan membuka hati kita menerima hukum Allah diantaranya poligami. Sama dengan orang jihad, sama dengan sholat malam. Itu butuh juhud, butuh upaya. Yang mendorong kita mau melakukan itu karena keimanan, gitu kan? Maka si suami merangkul istri sama-sama untuk melakukan hukum ini. Kan itu. Si istri yang terlibat dalam poligami sehat suaminya, dia akan panen semua pahala dengan istri yang baru. Misal nafkah, perhatian, tempat tinggal dan sebagainya, dia akan panen karena dia penyebabnya. Dan di sini si suami harus berperang aktif, berlaku adil dan mempertemukan antara mereka sehingga terjadilah rumah tangga yang harmonis. Ini kalau kita tanya yang ideal. Karena Nabi SAW mempertemukan di antara mereka berjalan sama-sama sampai pernah satu kali istri-istri Nabi bersama-sama berada di satu tunggangan unta. Sampai kata Nabi SAW waktu untanya lagi bergerak, gitu kan, hampir saja istri Nabi SAW sempat bergerak mau jatuh, kata dia, ya, hati-hatilah dengan botol-botol kacaku. Gitu. Nabi SAW mengistilahkan istrinya dengan botol kaca yang khawatir itu nanti kalau jatuh malah bisa pecah. Jadi seperti itulah. Nah ini poligami yang sehat. Makanya saya sarankan kalau kepada bapak-bapak maka dia harus bisa merangkul istrinya. Jangan sampai membangun rumah tangga baru merusak rumah tangga lama. Harusnya bisa dia harus berperan aktif. Anda kalau punya perusahaan mau bangun buka cabang perusahaan baru, bagaimana kalau administrasinya masih kacau? Terus buka baru, bukan tambah pusing? Tambah pusing. Awal buka restoran baru, toko baru, namanya baik. Oh hebat ya buka toko baru. Tapi setelah itu hitung-hitungannya akan jadi kacau semua tuh. Karena memang masih kacau dari awal. Tapi kalau sistemnya sudah rapi, mau buka 1000 cabang pun kan kita gampang. Sistemnya sama, gitu kan. Tapi seperti itulah kurang lebih gambaran rumah tangga. Kalau mau yang sehat harusnya begitu. Bagaimana bisa merangkul itu? Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, niat melakukan pernikahan dan poligami karena agama. Bukan karena yang lain. Kalau karena agama kita akan selalu berpikir untuk mencari pasangan nanti yang menambah wanita yang dalam hidup seorang laki-laki itu adalah wanita yang salihah, yang memang memberikan manfaat buat dia secara keimanan. Tapi kalau makin menjauhkan dari keimanan tidak boleh. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita. Wanita ini sangat cantik tapi pemahaman agamanya masih kurang. Sehingga pernah membuat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telat sholat. Abdullah bin Umar ini selalu sholat tepat waktu. Setelah nikah sama dia telat. Umar bin Khattab tahu perubahan anaknya lalu dipanggil. Dia kata Umar, ceraikan istrimu. Kata Umar, ceraikan istrimu. Lalu Abdullah bin Umar kan tidak mau karena dia tahu nih wanita cantik baru nikah, dia mau sama perempuan ini. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, taati ayahmu. Karena Nabi tahu dari wahyu ini perempuan memang mengubah hidupnya menjadi lebih buruk. Ini jangan. Banyak laki-laki begitu. Poligami salah. Poligami sama pelacur. Poligami sama perempuan yang tidak benar. Belum tutup aurat. Ini salah ini. Gitu kan? Sembunyi-sembunyi. Kenapa harus sembunyi? Bahasakan baik-baik. Gitu kan, santun. Oh tidak bisa terima karena belum paham aja. Coba terus berdoa, fahami. Mungkin Allah juga melihat. Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, Allah tidak membukakan kita sebuah pintu. Justru karena kalau Allah buka, Allah tahu kita jadi masalah. Kalau kita dibukakan pintu itu dan Allah tahu kita bisa, pasti dimudahin. Pasti dimudahin. Tidak ada sesuatu yang jadi masalah di situ. Sebenarnya ya, ini hal-hal mendasar harus difahamin. Karena dalam masalah poligami ini masalah pekah, gitu kan. Ini level tertinggi dalam bab pernikahan. Saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, saya termasuk praktisi, saya menikah poligami. Dan sampai sekarang Alhamdulillah istri saya berkumpul. Mereka berkumpul, mereka jalan sama-sama, mereka telepon-teleponan, saling mengirim hadiah, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Bahkan sampai sekarang mereka yang mendukung saya untuk melangkah lagi menyempurnakan poligami. Kok bisa terjadi? Iya. Itu yang terjadi, mereka membahasakan kepada saya, ini seperti ini. Bahkan ada temannya yang dekat sama mereka, ini seperti ini. Saya yang mempertimbangkan, baik insya Allah. Mungkin orang tidak semua bisa menangkap itu. Tidak semua bisa menangkap itu. Tapi ini terjadi. Dan saya tahu, ada beberapa akhwat kita yang pernah bertanya kepada saya kira tadinya laki-laki, ikhwah. Dia telepon ke saya, dia SMS ke saya, Ustadz apa hukumnya laki-laki kalau menikahi 3 wanita sekaligus? Ini kasus ya, terjadi. Tidak usah dibayangkan. Karena tidak semua orang sama pola pikirnya. Kita kalau bicara masalah hukum, ini hukum. Maka orang ini mengatakan apa hukumnya kalau laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus. Saya mengatakan secara hukum syar'i sah akad nikahnya kalau memang terpisah. Yang istri pertama akadnya, walinya, maharnya semua lengkap, akad nikah. Dia pindah akad nikah kedua sah, ketiga sah.
Lalu saya penasaran, saya setelah selesai sholat, saya SMS kembali, saya tanya, saya kira dia laki-laki. Saya tanya, kenapa akhi bertanya seperti itu? Dia jawab sama saya seorang akhwat Ustaz. Dan saya dengan kedua teman saya sepakat akan menikah dengan satu suami. Dia hanya niat begitu sebelum nikah. Ini ada orang yang seperti ini. Nggak boleh kita salahin. Iya kan? Bahkan tidak boleh kita kaget. Kenapa harus kaget? Orang mau niatin perintah agama dari sebelum menikah itu haknya dia. Sekarang tidak ada jihad. Kalau ada jihad, saya mau melakukan jihad itu. Apa yang aib? Nggak ada yang aib kan? Maka kita harus kembali kepada masalah agama. Harus begitu. Ada seorang akhwat sekarang saya tahu di daerah Bekasi, sering hadir pengajian saya. Dia bahkan bilang sama saya, Ustaz, boleh nggak saya memberikan syarat kepada suami saya mau menikah nih, saya berikan syarat agar dia nanti menikah dengan sahabat saya. Saya bilang itu boleh saja, tapi tidak boleh dipaksain. Kalau suaminya setuju dengan dia, itu kan itu boleh saja. Tapi ada akhwat kita yang seperti itu, gitu kan? Dan ini tidak salah, itu tidak aib. Maka kita harus di sini berlaku adil. Jangan ditarik dalam keadaan kita secara individual karena nanti akan terjadi penolakan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir, nanti yang lain saya baca insyaallah akan datang ya, karena sudah azan. Saya sedang galau, suami saya mau pindah bagian di tempat kerjanya, ada 3 pilihan, bagian humas, sering keliling kota se-Indonesia untuk beberapa hari, bagian kesehatan sekantor temannya mayoritas wanita, laki-lakinya cuma 2 orang, bagian kerohanian banyak uang syubhat di sini. Menurut Ustaz sebaiknya suami saya pilih yang mana yang kira-kira sedikit mudarat dan fitnahnya. Tentu jawabannya sudah ada di pertanyaan ibu terakhir ya. Jadi ibu tinggal bantu suami untuk melihat mana yang lebih sedikit mudaratnya secara syar'i, gitu kan. Kalau masalah yang pertama humas keliling Indonesia, itu satu hal yang tidak ada aib, asal pekerjaannya halal. Boleh. Nabi SAW keluar berjihad, pergi, kan gitu, tidak ada masalah. Itu bukan aib laki-laki safar, itu sudah tugas dia. Tapi kalau dianggap mau bersama-sama keluarga, tutup pintu ini. Baik, yang kedua, kerja di bagian tadi kesehatan ternyata banyak wanita. Bapak ibu sekalian, kita ini manusia, interaksi sama manusia lain. Yang dilarang khalwat. Tahu khalwat apa? Berdua laki-laki perempuan. Hanya itu. Kalau ibu mau suaminya nggak boleh bertemu perempuan sama sekali, itu mustahil. Orang di jalan banyak perempuan, gitu kan? Sama dengan bapak-bapak juga begitu, tapi ada hukum syar'i. Nggak boleh khalwat, nggak boleh berbicara tanpa ada hajat. Kalau tempat kerjaan, saya misalnya jadi punya yayasan, lalu ada bagian sub akhwat. Saya punya yayasan di Kota Makassar, ada bagian kewanitaan yang mengelola kegiatan wanita, gitu kan? Pengajian ibu-ibu, kemudian apa pengurusan janda dan anak yatim, apalah macam-macam di situ. Maka kadang-kadang mereka harus interaksi dengan saya, bertanya, Ustadz sarannya seperti apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Selama hukum syari ada, saya tidak merasa terganggu dan mereka tidak terganggu, gitu kan? Tapi di sini ada adab-adab syar'i, gitu kan? Bukan berdua, bukan tatap-tatapan, ini lain. Tapi kalau ini juga dianggap ibu dan suami ada mudarat, bisa dipilih yang ketiga. Mudah-mudahan yang ketiga insya Allah kerohanian ini bagus. Masalah uang syubhat ya ditolak, jangan diambil. Syubhat ditinggalkan. Yang halal aja diambil. Dan usahakan kehadiran suami ibu di situ, dia adalah orang yang akan memperbaiki hal-hal yang buruk ini. Kan? Seperti itu, Allahu a'lam. Jadi insya Allah pertanyaan yang akan lain ini kita lanjutkan pertemuan akan datang karena melihat waktunya. Baik, mungkin sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan semoga Allah SWT menjadikan ini tambahan amal kita di bukti timbahan amal hari kiamat dan semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak utang dilunasi utangnya, semua yang sudah pernah berbuat dosa yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita, kerabat kita, juga seluruh muslimin dan muslimat yang masih dan juga sudah meninggal diampuni semua dosanya, bahkan Allah dengan kemahamurahannya menggantinya dengan pahala dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar diberikan kemenangan, digokohkan telapak kaki mereka, diikhlaskan niat mereka serta diterima para syuhada mereka dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan malaikatnya juga sedang hadir di majelis ilmu ini untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.